Bab 811, Pertunjukan yang Luar Biasa. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tentu saja, Rose tidak dapat memaksa Zhang Yu untuk tampil dengan level tertingginya. Bagaimanapun, ansambel bukanlah solo. Agar pertunjukan menjadi luar biasa, ansambel harus cukup cakap. Jika salah satu dari mereka jauh lebih baik daripada yang lain, itu tidak hanya tidak akan meningkatkan derajat tontonan program, tetapi juga akan memengaruhi derajat luar biasa program tersebut. Itu pasti kerugian bagi pertunjukan. Bagaimanapun, Rose adalah pemain biola kelas dunia. Seperti yang disebut prestise, jika masih ada orang di dunia ini yang dapat mendekati level Zhang Yu tanpa batas, hanya akan ada Rose sendiri. Oleh karena itu, Rose juga satu-satunya orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk bermain dengan Zhang Yu. Versi ansambel, Ilusi Setan, akhirnya diadaptasi dari Zhang Yu. Mengandalkan keterampilan musik anti langit, Zhang Yu dengan mulus memodifikasi versi pamungkas, Ilusi Setan. Dapat dikatakan bahwa lagu ini sepenuhnya mencerminkan level tertinggi dari ansambel biola. Pada saat yang sama, versi ini telah menjadi karya penting di masa depan dunia biola. Tentu saja, kombinasi biola yang akhirnya menaklukkan karya ini masih langka. Itulah sebabnya lagu ini dianggap sebagai ansambel tersulit bagi ansambel di dunia biola. Zhang Yu menyelesaikan latihan, Illusion of the Demon King, dan bagian selanjutnya adalah Symphony of Destiny. Rose telah lama mengetahui bahwa Symphony of Destiny karya Zhang Yu adalah simfoni lengkap, yang biasanya hanya digunakan untuk gerakan pertama. Meskipun lagu ilahi ini hanya mengandalkan gerakan pertama saja, lagu ini telah menaklukkan seluruh Eropa. Musik yang serius. Jadi sebelum latihan dimulai, Rose menyarankan konduktor orkestra dan pemimpin tim untuk melihat lebih dekat skor lengkap Zhang Yu dan melihat apakah dia dapat meluangkan waktu dan membiarkan Zhang Yu menyelesaikan pemutaran perdana Eropa dari versi lengkap Symphony of Destiny. Konduktor dan pemimpin band dengan saksama menonton versi lengkap Symphony of Destiny. Tentu saja, bakat kreatif Zhang Yu sangat mengejutkan. Setelah berdiskusi sebentar, konduktor dan pemimpin tim memutuskan bahwa untuk membedakan orkestra mereka dari pertunjukan di Wina dan Budapest, mereka memutuskan untuk memperpanjang waktu pertunjukan dan membiarkan versi lengkap, Symphony of Destiny, karya Zhang Yulai menjadi pemutaran perdana di Eropa. Faktanya, perhatian Zhang Yu di Eropa telah mencapai tingkat di mana setiap orang di bidang profesional mengetahui segalanya. Terutama setelah pertunjukan di Wina, ketenarannya hampir meledak. Dibandingkan dengan orkestra papan atas di Wina dan Hongaria, orkestra Jenewa memiliki perhatian yang terbatas, dan pemimpinnya mengalami sakit kepala sepanjang tahun. Saya berharap dapat menemukan kesempatan untuk meningkatkan eksposur band, meskipun orkestra tersebut tidak memiliki uang yang buruk. Sekarang, Zheng khawatir tidak bergerak, sebuah beanbak lengket jatuh dari langit. Pusat perhatian Zhang Yu sekarang ada di Eropa untuk saat ini, dan saya percaya bahwa pemutaran perdana, Symphony of Destiny, di Eropa pasti akan membuat pertunjukan di Jenewa berbeda dari yang ada di negara lain, yang akan membantu perkembangan orkestra dan meningkatkan popularitasnya. Ini adalah kesempatan yang bagus, dan tentu saja tidak dapat dengan mudah dilepaskan. Adapun Zhang Yu secara pribadi, tentu saja tidak masalah. Bagaimanapun, itu juga menjaga teman-teman. Pertunjukan apapun dapat dilakukan, itu hanya masalah lebih pendek atau lebih pendek. Itu saja, untuk pertama kalinya, Zhang Yu berlatih versi lengkap Symphony of Destiny, yang juga membuat mahakarya orkestra dalam sejarah manusia ini debut di panggung Eropa. Karena versi lengkap Symphony of Destiny relatif panjang, latihannya tentu lebih merepotkan. Zhang Yu telah menghabiskan hampir 2 hari untuk menyelesaikan latihan. Ini karena fondasi musiknya sendiri sangat kuat, dan orang lain mungkin tidak dapat menyelesaikan latihan dalam seminggu. Setelah melihat versi lengkap Symphony of Destiny karya Zhang Yu, Rose dan yang lainnya pada dasarnya dapat mengatakan bahwa tidak ada keraguan tentang bakat musik Zhang Yu. Jika gerakan pertama hanya mencerminkan puncak gunung es dari karya tersebut, maka versi lengkap lagu tersebut hanyalah sistem yang menakjubkan. Harus dipahami bahwa ini tidak hanya mencerminkan variasi nada yang luar biasa, tetapi juga mencerminkan orkestrasi dan kemampuan memerintah Zhang Yu yang kuat. Komposisi yang bagus tidak sama dengan perintah yang bagus.
Prinsip ini pada dasarnya adalah nilai universal dari bidang profesional. Orang-orang seperti Zhang Yu, yang merupakan konduktor dan komposer top, masih sangat langka dalam sejarah musik dunia. Itu sebabnya, setiap orang yang pernah mendengar perintah Zhang Yu merasa bahwa dalam karyanya, ruang untuk rekreasi yang ditinggalkan oleh orang lain sangat buruk. Dengan kata lain, begitu karya Zhang Yu keluar, itu pada dasarnya adalah versi yang sempurna. Penemuan menakjubkan ini juga membuat Ross dan yang lainnya berinvestasi pada 5 badan yang dikagumi Zhang Yu. Mungkin begitulah caranya, si jenius super yang mengumpulkan semua musik di dunia untuk mencapai keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Situasi ini, itu juga memungkinkan tim manajemen orkestra Jenewa untuk meminta Zhang Yu bergabung dengan orkestra sebagai konsultan. Anda harus tahu bahwa orkestra Jenewa tidak kekurangan uang. Meskipun tidak terkenal, Swiss adalah salah satu negara terbaik dalam hal PDB per kapita di dunia. Bagi manajemen orkestra, sekarang mereka hanya kekurangan ketenaran dan kesempatan, dan Zhang Yu, seorang talenta super di industri musik, ada di sini. Ini adalah kesempatan langka bagi orkestra. Anda harus tahu bahwa kesempatan itu tidak hilang, tidak peduli apakah orang Cina atau orang asing sadar secara psikologis. Inilah mengapa manajemen band ingin Zhang Yu bergabung. Tentu saja, Zhang Yu bukanlah tim kucing, anjing, dan anjing, tetapi Ross dan dirinya sendiri lebih mampu membicarakannya. Melupakan hubungan akhir tahun, mengingat orang Cina mencintai perasaan mereka setuju, bahkan tanpa bertanya apapun. Lebih banyak uang kurang penting daripada persahabatan. Zhang Yu menyelesaikan latihan, Symphony of Destiny, jadi panggung latihan menjadi lebih lancar, dan segera tiba saatnya untuk pertunjukan resmi. Sama, hari-hari pertunjukan membuat opera dan balet Jenewa penuh sesak. Banyak pakar musik Swiss bergegas dari Bern dan Zurich ke Jenewa, hanya untuk hari pertama industri musik serius pertama di dunia. Pertunjukan rombongan seni pada dasarnya melanjutkan kegembiraan Wina. Terutama saat Ma Hao sudah pensiun, penampilannya sangat sempurna. Hal ini juga membuat Tian Guangcheng tertawa sepanjang malam. Sebagai pemimpin rombongan seni dan orang pertama yang memegang pot, mampu mencapai efek pertunjukan semacam ini sebelum para pemimpin besar Roma menonton pertunjukan tersebut sudah sangat mengasyikkan. Rasanya seperti telah mempersiapkan diri untuk ujian selama beberapa bulan, dan akhirnya memasuki ruang ujian dalam kondisi terbaik. Apakah ada yang lebih baik dari ini di dunia? Duo biola tersulit di dunia Zhang Yu dan Ross, Illusion of the Devil, hampir meledakkan penonton. Anda harus tahu bahwa dua master biola dengan level yang sama memainkan Divine Comedy kelas dunia yang diadaptasi dalam adegan yang sama. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Sebastian Ross, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang Swiss yang hadir yang tidak mengenalnya. Sebagai ahli permainan biola yang sangat berharga, Sebastian Ross selalu menjadi kebanggaan orang Swiss. Banyak orang Swiss yang berpikir bahwa mustahil bagi siapapun di dunia ini untuk dibandingkan dengan Ross dalam permainan biola, bahkan setelah ia bertambah tua. Karena, ilusi setan, Ross masih diakui sebagai versi paling sulit di dunia biola. Untuk waktu yang lama, jangan katakan bahwa seseorang telah melampaui, atau bahkan mendekati tak terhingga, tidak ada yang mampu melakukannya. Itulah sebabnya, meskipun ia hanya seorang pemain biola, ia dapat memperoleh popularitas seperti itu di Swiss. Namun, apa yang terjadi pada pertunjukan langsung telah mengejutkan semua penonton. Musisi muda jenius yang legendaris di atas panggung telah mencapai titik di mana ia dapat dibandingkan dengan tingkat biola, yang sulit dipercaya. Dapat dikatakan bahwa penampilan Zhang Yu bagaikan badai, dan dimainkan hingga ke tempat-tempat yang paling sulit, mengejutkan semua orang, dan bahkan meragukan apakah Ross dapat mencapai level ini. Dan penampilan Ross juga sama hebatnya, dan keterampilannya tidak kalah dengan Zhang Yu. Imajinasi variasinya hampir membuat penonton di antara penonton melihat seorang pemain biola dengan level permainan biola yang lebih tinggi. Situasi ini juga membuat penonton merasa lega, karena takut Ross akan kalah dari Zhang Yu muda, dan membiarkan mereka menerima Raja Matahari dengan kejam. Kerjasama yang luar biasa antara kedua orang tersebut mendorong versi ensemble, Illusion of the Devil, ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat banyak master biola di kemudian hari, semuanya memujinya sebagai tabrakan level tertinggi dalam sejarah permainan biola manusia. Bahkan setelah bertahun-tahun, industri musik dunia telah memposisikan ensemble keduanya sebagai ensemble level tertinggi di dunia.
Meskipun ada perbedaan usia tertentu di antara keduanya, tetapi dalam hal keterampilan, mereka sama sekali tidak dapat dibedakan. Tentu saja, hanya satu di antaranya, dalam kasus konsesi aktif. Dan video ini telah menjadi template untuk pengajaran ansambel biola top dunia. Banyak pemain biola yang bangga dengan pencapaian status mereka, tetapi faktanya level mereka selalu dikagumi, tetapi tidak pernah dilampaui. Itu sebabnya, setelah Ilusi Setan berakhir, penonton hampir berdiri dan bersorak. Belum lagi pertunjukan lainnya, ansambel biola yang begitu hebat, perjalanan panjang mereka ke Jenewa untuk menonton pertunjukan kerja keras itu sepadan. Adapun versi terakhir dari drama penutup, Symphony of Destiny, penonton terkejut. Faktanya, sebelum pertunjukan dimulai, banyak penonton yang sudah mendengar Symphony of Destiny melalui video dari Wina dan Budapest, dan hampir semua orang merasakan tingkat kehebatan simfoni tersebut. Meskipun kebanyakan orang menganggap lagu ini agak pendek, namun hal itu tidak memengaruhi tingkat kehebatannya dan konsensus penonton. Itulah sebabnya begitu banyak musisi dan penonton di Swiss berkumpul di Jenewa dari seluruh negeri, hanya untuk merasakan tingkat kehebatan karya yang menakjubkan ini di tempat. Namun, ketika para pakar industri musik Swiss dan penonton mendengarkan gerakan pertama di tempat, mereka menemukan bahwa band tersebut tidak berhenti bermain, tetapi memasuki gerakan kedua. Penonton kemudian tahu bahwa mereka selama ini hanya mendengar simfoni takdir. Dengan dibukanya tirai versi lengkap, Symphony of Destiny, penonton di lapangan juga dapat melihat kekuatan kreatif yang tak terbayangkan dari sang jenius musik legendaris. Karya agung yang didengar oleh hampir semua orang itu tercengang. Versi lengkap, Symphony of Destiny, memperlihatkan kondisi ideologis dan imajinasi musikal yang luar biasa, dan ini jelas merupakan karya musik epik yang langka di dunia. Selain itu, versi lengkap yang dimodifikasi oleh Zhang Yu dapat dikatakan sebagai versi yang sempurna, karena karya tersebut telah mengalami pengendapan dan pembaptisan suatu era, dan ini jelas merupakan karya musik yang sempurna. Kerja keras dari banyak musisi telah terkumpul di tengah-tengah, dan Zhang Yu hampir melewatkan bagian yang membosankan ini. Karya tersebut hampir sempurna saat dirilis. Dalam sejarah perkembangan musik di dunia yang berbeda ini adalah hal yang tidak terpikirkan. Inilah sebabnya, setelah bertahun-tahun, Symphony of Destiny karya Zhang Yu selalu mempertahankan tampilan aslinya, dan hanya sedikit orang yang berinisiatif untuk mengadaptasi Divine Comedy ini. Karena setiap perubahan yang dikirim orang kepada diri mereka sendiri akan memengaruhi momentum dan keindahan yang dibawa oleh lagu aslinya. Ini seperti bangunan balok yang telah dibangun menjadi kastil yang megah. Memindahkan salah satunya dapat menyebabkan kastil menjadi tidak sempurna atau bahkan runtuh. Inilah sebabnya mengapa Zhang Yu selalu dianggap sebagai musisi paling sempurna dalam sejarah perkembangan musik manusia. Versi lengkap, Symphony of Destiny, menggemparkan seluruh Swiss, diikuti oleh seluruh Eropa. Setelah pertunjukan di Jenewa, video tersebut diunggah di internet. Zhang Yu segera menjadi bintang terkenal di industri musik Eropa. Seorang remaja Tiongkok benar-benar dapat menciptakan karya simfoni yang lengkap, dan kualitasnya tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa karya tersebut sebanding dengan 3 karya agung dalam sejarah musik simfoni dunia. Hal ini juga membuat ketenaran Zhang Yu langsung meroket, hampir menggemparkan seluruh Eropa, dan bahkan memberikan dampak yang tak terbayangkan pada kalangan musik serius di dunia. Hal ini juga menjadikan nama Zhang Yu sebagai topik utama dalam acara minum teh setelah makan malam di industri musik profesional dunia. Banyak orang bertanya-tanya mengapa orang Tionghoa dapat melakukan sesuatu yang hampir tidak dapat dilakukan oleh orang modern. Setelah orang Tionghoa mendapatkan semua uang di dunia, bahkan tempat suci musik terakhir pun akan dikontrakkan. Hal ini juga membuat banyak pakar di bidang musik profesional Eropa tertarik pada Zhang Yu, seorang jenius musik yang tampaknya melompat dari batu. Beberapa orang bahkan meninggalkan negara mereka ketika mereka menanyakan bahwa pemberhentian berikutnya dari rombongan seni tersebut akan tiba di Roma. Mereka terbang langsung ke Roma hanya untuk mencari kesempatan bertemu dengan bocah jenius legendaris ini dan melihat apakah si jenius ini adalah kata-kata yang lebih dari sekadar kebenaran, atau bintang harapan bagi industri musik masa depan dunia. Hal ini juga membuat sulit untuk mendapatkan tiket teater nasional sebelum pertunjukan di Roma. Tentu saja, Zhang Yu tidak tahu bahwa dia telah mengguncang industri musik di seluruh Eropa. Sekarang dia menikmati liburan yang langka setelah pertunjukan di Jenewa. Baginya, pertunjukan di Eropa hanyalah sebuah tugas.
Melihat peningkatan pesat jumlah penggemar dalam sistemnya menunjukkan bahwa ia telah mencapai tujuan yang diinginkannya. Pada dasarnya, tidak ada yang lebih berarti dari itu. Setelah beberapa hari perbaikan di Jenewa, rombongan seni berkemas dan naik bus lagi, menuju Bandara Jenewa, dan berangkat ke tujuan terakhir pertunjukan, ibu kota Italia, Roma. Sebenarnya, bagi rombongan seni dan Tian Guangcheng, pertunjukan di Roma adalah pertunjukan terpenting dalam perjalanan tersebut. Karena sebelum itu, para pemimpin besar telah berangkat untuk memulai kunjungan kenegaraan ke 4 negara Eropa. Urutan kunjungan pada dasarnya sama dengan urutan rombongan seni. Setelah rombongan seni tiba di Roma, para pemimpin besar juga akan tiba di Italia untuk kunjungan kenegaraan terakhir. Pada saat yang sama, para pemimpin kedua negara juga akan menonton pertunjukan rombongan seni di Teater Nasional Roma bersama-sama. Ini adalah ujian akhir dari perjalanan rombongan seni tersebut. Tian Guangcheng tentu tahu pentingnya pertunjukan ini bagi dirinya sendiri, dan dapat dikatakan hanya siap untuk 1 hari. Aktingnya bagus, aku bagus, semua orang bagus, aktingnya tidak bagus, yang lain tidak bernasib buruk, aku tidak tahu, aku pasti ingin bernasib buruk. Karena itu, Tian Guangcheng juga diam-diam berdoa, berharap perjalanan ke Roma ini akan lancar dan mulus. Dia tidak mencari pahala, tetapi dia memiliki yang terbaik. Setelah rombongan kelompok seni tiba di bandara, mereka mengganti boarding pass, melewati pemeriksaan keamanan, dan mulai menunggu penerbangan. Jarang sekali pesawat tiba tepat waktu, diikuti dengan check-in tiket. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan memasuki kabin satu demi satu. Tuan Zhang, di sini dan di sini. Seorang anggota kelompok seni tersenyum dan memberi isyarat kepada Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk, dan berjalan mendekat. Sebenarnya, Zhang Yu telah melewati perjalanan ke Eropa ini, dan dapat dikatakan bahwa statusnya dalam kelompok seni sangat berbeda. Untuk mengatakan bahwa pada awalnya, Zhang Yu adalah anggota termuda di resimen. Selama dia adalah makhluk yang berdiri dengan 2 kaki, dia disebut guru. Bagaimanapun, membahas senioritas di kalangan seni juga merupakan keadaan normal dengan sedikit kemunduran. Zhang Yu, pada awalnya, selalu orang lain, Xiao Zhang. Teriak Xiao Zhang. Tampaknya jika dia tidak dipanggil Xiao Zhang, dia tidak dapat mencerminkan kedudukannya yang tinggi di kalangan seni. Tentu saja, dengan meningkatnya pentingnya kamerat Xiao Zhang dalam tim, orang-orang juga mulai berubah dari Xiao Zhang menjadi guru Zhang. Faktanya, sejak zaman kuno, di bidang profesional, siapapun yang menjadi ahli teratas, yang memenuhi syarat untuk disebut guru, bahkan jika sebuah kata kecil di depannya juga merupakan semacam rasa hormat. Terutama dalam kasus Zhang Yu, perubahan nada tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Status Zhang Yu di industri musik saat ini. Orang-orang di grup seni sudah mengetahuinya, dan ini bukan lagi kasus di mana mereka dapat menukarnya dengan diri mereka sendiri. Prestasi dan pengaruh Zhang Yu di masa depan dalam industri musik domestik sudah mulai terbentuk. Meskipun Zhang Yu masih muda, tidak seorang pun dapat menggunakan alasan ini untuk meremehkan pentingnya Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu di masa depan pastilah orang besar yang dapat mengguncang industri musik domestik. Orang-orang yang telah berurusan dengan Zhang Yu sekarang tidak kurang dari menyinggung Presiden Asosiasi Musisi Domestik di masa depan. Konsekuensi ini sangat serius. Itu sebabnya, tanda seru, setelah Ma Hao menyinggung Zhang Yu, hampir tidak ada seorang pun di tim yang berbicara kepadanya lagi. Meskipun pada usia Zhang Yu, orang-orang ini tidak dapat berbicara tentang tim yang berdiri, tetapi mereka harus memiliki sikap yang tepat. Tentu saja, Zhang Yu merasa bahwa setiap orang di grup seni memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap dirinya sendiri. Selain berusia beberapa tahun, dia juga dapat berpose sendiri. Yang lainnya dapat dikatakan telah menghormati diri mereka sendiri. Zhang Yu tentu saja sangat puas dengan perubahan ini. Beberapa saudara tidak pantas dan suka menjadi cucu. Terlebih lagi, mereka tidak memaksa mereka untuk melakukannya, mereka sepenuhnya sukarela. Meskipun saya masih muda, saya memiliki banyak kerja keras dan kerja keras di pundak saya. Dapat dimengerti bahwa, saya telah membayar begitu banyak upaya untuk dihormati. Grup seni. Perjalanan kelompok, jadi semua orang berada di kelas ekonomi. Boarding pass diubah bolak-balik, dan posisi tempat duduk alami tidak jauh. Orang yang menyapa Zhang Yu tadi bernama Lin Jiankei. Dia adalah kepala pemain suling bambu dan kapten band National Capital Orchestra.
Dia juga pemain suling bambu pertama di Tiongkok. Ketika mengganti boarding pass, Lin Jiankei berada di depan Zhang Yu dan Jiang Chengxuan, dan secara alami tahu bahwa tempat duduk keduanya ada bersamanya. Jadi ketika dia mengemasi barang bawaannya, dia bergegas untuk menyapa ketika dia melihat Zhang Yu juga datang. Zhang Yu datang ke tempat duduk, menolak bantuan Wang Jiankei pada saat yang sama, dan meletakkan barang bawaannya dan Jiang Chengxuan ke rak bagasi. Lin Jiankei melihat Zhang Yu meletakkan barang bawaannya dan tertawa, "Tuan Xiao Zhang. Apakah Anda suka duduk di dekat jendela? Jika Anda suka, Anda bisa duduk di sini, saya bisa melakukan apa saja." Zhang Yu tersenyum, "Tuan Lin sopan. Anda duduk di sini, sebenarnya, saya duduk di mana-mana." Berbicara tentang ini, saya sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Jiang Chengxuan di sebelah saya, dan berkata, "Ya, saudari Jiang. Apakah Anda ingin duduk di dekat jendela?" Jiang Chengxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak peduli. Saya akan mengambil posisi ini." Bagus. Beberapa orang duduk secara terpisah, jumlah orang di kabin berangsur-angsur meningkat, kebanyakan dari mereka adalah orang asing, dan orang-orang dari rombongan seni berada di satu area. Lin Jiankei tertawa, "Tuan Zhang. Sebenarnya, saya tidak pernah punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Berkat bantuan Anda dalam pengaturan ini, saya baru saja mengubah pertunjukan lama saya menjadi ikan asin. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuat orang asing berambut pirang itu bertepuk tangan." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang bisa membantu Anda. Guru Lin, pertunjukan Anda ternyata bagus. Mungkin itu campuran dengan band asing, dan itu sedikit kotor. Iringan asli Anda seharusnya digunakan. Apakah itu band rakyat?" "Benar, Anda benar." Lin Jiankei buru-buru berkata, "Awalnya saya adalah pemain suling bambu dari National Capital Orchestra, Solo, tetapi tingkat aransemennya terlalu jauh. Aransemen yang digunakan oleh Budapest masih konduktor kami membantu saya mempersiapkannya. Biasanya, kedengarannya bagus di orkestra. Saya tidak berharap untuk menunjukkannya, kedengarannya sangat buruk." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya mendengarnya ketika saya berada di Budapest. Pada pertunjukan Anda, pada orkestrasi, cita rasa nasionalnya terlalu kuat. Sebenarnya, itu tidak berarti bahwa cita rasa nasional yang kuat itu tidak baik, hanya saja Anda berada di negara asing. Cita rasa nasional dari pertunjukan itu terlalu kuat, dan mereka sama sekali tidak memahaminya. Lebih buruk lagi, penampilan kami yang melelahkan juga membuang-buang tenaga pada sapi." Lin Jiankei mengangguk dan berkata, "Anda mengatakannya dengan sangat baik. Sebenarnya, saya juga merasakan hal ini, jadi kami meminta konduktor orkestra kami untuk membantu mengatur aransemennya. Tetapi saya tidak berharap arangernya, dan di atas panggung, juga dengan orkestra, tidak dapat menyatu." "Guru Xiao Zhang, mengapa kamu mengatakan hal ini?" Zhang Yu berkata, "Kalau soal kenapa, ini pertanyaan yang rumit. Saya khawatir saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas jika saya takut mengatakan beberapa patah kata. Faktanya, saat tampil di luar negeri, penontonnya secara alami adalah orang asing. Saya ingin orang asing membelinya dan memberi kami tepuk tangan, maka itu harus memenuhi standar estetika orang asing. Musik rakyat kita, di mata orang asing, memenuhi standar perburuan keanehan, belum pernah terdengar, dan memiliki rasa yang segar, tetapi karena sifat budaya musik Tiongkok dan Barat, itu jauh dari sama, meskipun kedengarannya seperti sangat baru, tetapi tidak memiliki keindahan bagi mereka. Sama seperti Tiongkok klasik, orang Tiongkok merasa cantik, tetapi apakah orang asing berpikir demikian? Jadi menurut saya, jika kita ingin menjual budaya kita kepada dunia, maka kita harus tidak ada yang mungkin kecuali ini." Petik 2. Lin Jiankei mendengar ini mengerutkan kening, dan berkata, "Apakah itu fleksibel atau apakah itu budaya tradisional? Bukankah itu menjadi iblis?" "Oke." Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, "Jadi itu memalukan. Kecuali kita ingin mempertahankan 100% kemurnian budaya kita sendiri, maka kita dapat melakukan pekerjaan ini tanpa memotongnya. Tetapi apakah itu mungkin? Karena integrasi budaya dunia yang hebat, ini bukan hanya imajinasi, tetapi tren budaya. Ini seperti Hanyu Pinyin. Bukankah ini ekspresi yang jelas dari perpaduan budaya? Apakah ada yang masih berpikir bahwa Hanyu Pinyin bukan bagian dari budaya Tiongkok?" Lin Jiankei mengangguk ketika mendengar kata-kata itu.
Tampaknya dari titik ini, sulit untuk menentang pernyataan Zhang Yu. Zhang Yu Dao, sebenarnya, integrasi budaya ada di mana-mana, tetapi kebanyakan orang tidak mau mengakuinya. Sama seperti musik gaya kuno yang telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir, banyak karya selama periode itu mengiklankan diri mereka sebagai 100% gaya Tiongkok dan 100% restorasi budaya. Anda tahu, ini adalah pernyataan yang sangat lucu. Karena pengiring banyak karya pada masa itu bahkan mencakup gitar, bass, dan drum, bagaimana mungkin itu bisa menjadi restorasi budaya 100%? Bahkan jika tidak ada hubungan antara instrumen, maka harmoni yang digunakan untuk membangun musik ini sistem. Banyak karya diciptakan dengan menggunakan harmoni barat untuk kreasi artistik. Selama masa itu, tidak hanya jenisnya yang dibuat, format tiupnya juga, bunyinya hampir sama. Dapat juga dikatakan bahwa di antara karya-karya ini, selain teks-teks acuh tak acuh yang tidak dapat dipahami orang lain, tidak ada hubungan dengan budaya tradisional sama sekali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah semacam perpaduan budaya. Duduk di sebelahnya, Jiang Chengxuan mendengar ini dan menyela, perusahaan kami masih berencana untuk membantu saya mengemas serangkaian karya antik untuk memenuhi pasar. Lalu Anda berkata begitu, sepertinya ada yang salah dengan itu. Zhang Yu Dao, Anda pikir begitu, tetapi Anda telah salah memahami apa yang saya maksud. Maksud saya, integrasi budaya ada di mana-mana. Anda seharusnya tidak menyangkal keberadaannya dan nilai keberadaannya karena apa yang disebut kesombongan. Jika musik nasional Tiongkok ingin mendunia, ia harus menerima fusi dengan musik barat menjadi musik yang benar-benar baru. Jika musik nasional tidak mau menerima integrasi ini, maka tidak mungkin untuk mendunia. Mungkin banyak orang berpikir bahwa ada banyak orang Tiongkok di dunia. Bahkan jika Anda tidak mendunia, musik nasional masih bisa bertahan. Tetapi Anda harus tahu bahwa jika Anda tidak menggerogoti pasar orang lain, Anda membiarkan pasar Anda sendiri agar orang lain dapat menggerogotinya. Musik itu sama. Bagian lirik pada dasarnya adalah kerangka yang dibangun dari sistem musik barat lainnya. Bukankah ini jenis kesedihan yang berbeda untuk sistem musik nasional kita? Lin Jiankei mendengar keheningan ini untuk beberapa saat, dan berkata, kalau begitu, seperti yang Anda katakan, fusi, hal-hal tradisional akan hilang. Jika tidak, apakah itu berarti bahwa hal-hal tradisional akan hilang? Zhang Yu mengangguk dan berkata, saya hanya dapat mengatakan bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan laju integrasi budaya. Jika musik nasional tidak diubah, pasar hanya akan menjadi semakin kecil, dan hanya masalah waktu sebelum menghilang. Katakan saja sebelum gelombang budaya baru melanda dunia di Tiongkok, katakanlah partitur musik kuno, apalagi mereka yang dapat memahaminya. Sekarang sudah berjuang di tahap harta nasional arsip. Banyak orang tidak mau mengakuinya. 100 tahun kemudian, beberapa orang akan menganggap musik kuno saat ini sebagai 100% musik tradisional, bukan hantu kedua. Faktanya, pernyataan ini juga benar, karena itu tergantung pada budaya Tiongkok. Tanpa budaya Tiongkok, tidak akan ada hal seperti itu. Itu bukan bagian dari budaya Tiongkok. Apa itu? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu akan lebih termodelkan dan kehilangan jiwa dan esensi yang seharusnya dimiliki oleh budaya Tiongkok. Ini hanya dapat dikatakan sebagai penyesalan yang tidak dapat dihindari. Petik 2. Lin Jiankei mengangguk dan berkata, sepertinya musik nasional kita ingin mendunia dan membuat perubahan, itu hanya hal yang tak terelakkan. Zhang Yu mengangguk dan berkata, bahkan jika Anda menyinggung orang lain, itu pasti. Lin Jiankei berkata, sebenarnya, internasionalisasi musik nasional memiliki sejarah panjang di Tiongkok, tetapi mudah diucapkan dan sulit dilakukan. Hanya musisi berbakat dengan musik Tiongkok dan Barat yang dapat melakukan ini. Saya pikir, Guru Zhang, Anda memiliki makna itu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, saya tidak berani mengatakan cerita besar ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah proyek yang sistematis. Saya mengandalkan diri sendiri, tentu saja, kemampuan saya terbatas. Tetapi jika saya memiliki kesempatan, saya akan mencobanya juga. Bagaimanapun, itu terjadi begitu saja. Sayang sekali memiliki sedikit kemampuan untuk tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Lin Jiankei tertawa dan berkata, bagus sekali. Ada musisi berbakat sepertimu yang bisa melakukan ini, aku yakin itu jauh lebih baik daripada 100 orang sepertiku. Ngomong-ngomong, Xiao Zhang, aku harap setelah kembali ke Tiongkok,
jika waktu mengizinkanmu, datanglah ke Orkestra Nasional Guodu kami untuk memberikan petunjuk. Jika kamu memiliki petunjuk tingkat master seperti itu, kami pasti akan membuat orang-orang tua ini mengerti bahwa masalah internasionalisasi band nasional masih ada kesulitan yang harus diselesaikan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku punya kesempatan. Akan menarik untuk membahas ini dengan para guru saat itu. Lin Jiankei mengatakan ini, dan omong-omong berbicara sedikit tentang seruling bambu. Ngomong-ngomong, aku punya kesempatan untuk duduk di sebelah seorang master seperti Zhang Yu, dan aku bertanya-tanya apakah itu membuang-buang kesempatan berharga ini. Apa yang dikatakan Zhang Yu sekarang sudah berada di level master top di bidang musik. Tidak banyak orang jujur di dalam dan luar negeri yang dapat dibandingkan dengannya. Banyak pertanyaan secara alami dapat membantu Lin Jiankei menjawab pertanyaan. Hal ini pun membuat Lin Jiankei semakin terkejut dengan pengetahuan Zhang Yu yang ternyata 10.000 kali lebih kuat dari apa yang dipikirkannya. Apakah kejeniusan benar-benar sehebat itu? Bab 811, meminta bantuan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Untuk waktu yang lama, meskipun semua orang di rombongan seni sangat positif tentang bakat Zhang Yu, di mata semua orang, Zhang Yu masih agak terlalu muda. Dari sudut pandang musik, banyak hal membutuhkan waktu yang cukup untuk diselesaikan agar dapat mencapai tingkat tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa seorang ahli seni yang belum menyelesaikannya dari waktu ke waktu bukanlah seorang ahli seni yang sempurna. Namun dalam pandangan Lin Jiankei, hukum semacam ini yang bekerja pada orang biasa tampaknya tidak dapat ditentukan dalam tubuh Zhang Yu. Karena melalui obrolan, ia menemukan bahwa Zhang Yu hampir maha tahu dalam segala hal yang ia ketahui. Jika ia hanya mendengarkan satu sama lain dan berbicara tentang usianya, ia hanya akan berkomunikasi dengan seorang ahli. Tampaknya julukan super jenius yang jarang ditemui pihak lain dalam 10.000 tahun ini benar-benar pantas. Setidaknya tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang ia kenal yang dapat bersaing dengan pihak lain. Penumpang di pesawat berangsur-angsur penuh. Setelah siaran lepas landas rutin, semua penumpang mengencangkan sabuk pengaman, pesawat juga bergetar dan meluncur, dan melompat ke udara. Setelah pesawat lepas landas, suasananya bisa santai dan pramugari mulai berjalan-jalan untuk menyediakan berbagai layanan bagi penumpang di dalam pesawat. Zhang Yu dan Lin Jiankei berbicara satu persatu. Jiang Chengxuan mulai mendengarkan beberapa kata lagi, tetapi kemudian dia tidak tertarik lagi. Pada saat yang sama, kelopak matanya melawan dan dia tertidur di kursi. Para wanita, tuan-tuan, harap perhatikan. Jika Anda seorang dokter atau praktisi dengan pengetahuan medis tertentu, silakan berinisiatif untuk menghubungi pramugari. Bantuan Anda sangat dibutuhkan. Suara kapten diunggah. Tak perlu dikatakan, orang-orang di kabin tahu bahwa seseorang pasti sakit di pesawat dan ingin mencari dokter. Ada kabin yang tenang. Tidak ada yang bangkit dan meninggalkan tempat duduknya. Tampaknya tidak ada dokter di kabin, setidaknya di bidang seni. Tidak ada seorang pun yang berdiri di area resimen. Kabin hening sejenak, kapten meminta bantuan lagi di radio. Namun lagi-lagi, setelah siaran, orang-orang masih duduk di tempat, tetapi bedanya, lebih banyak orang yang melihat ke kiri dan kanan. Tampaknya ingin memastikan apakah benar-benar tidak ada dokter di sini. Cepat, seorang pramugari juga datang ke kelas ekonomi, dan berkata dengan keras, mari kita perhatikan. Saya pramugari penerbangan ini, dan seorang penumpang di pesawat tiba-tiba sakit. Apakah ada dokter atau seseorang dengan kualifikasi medis yang relevan? Jadi, siapapun bisa, dan kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Semua orang di kabin mendengar ini dan saling memandang. Tetap saja tidak ada yang berdiri. Ketika pramugari itu melihat tidak ada seorang pun, dia hanya bisa melihat pramugari di sekitarnya dan berkata, beberapa dari kalian. Pergi dan panggil semua penumpang yang sedang tidur dan lihat apakah ada dokter di antara mereka. Beberapa pramugari mengangguk dan menyebar, membangunkan para penumpang yang sedang tidur itu secara bergantian di kabin. Jiang Chengxuan tertidur sambil bersandar di kursi, dan tentu saja dibangunkan oleh pramugari yang datang. Jiang Chengxuan tidur sebentar, tampaknya terjaga. Tentu saja pramugari itu kagum dengan kecantikan wanita cantik Tiongkok ini, tetapi tetap tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, maafkan saya, nona ini.
Apakah Anda seorang dokter? Jiang Chengxuan mengerutkan kening dan tampaknya tidak mengerti. Zhang Yu berbisik, seseorang sakit di pesawat. Anda butuh dokter untuk membantu. Jiang Chengxuan kemudian bereaksi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, maafkan saya. Saya bukan seorang dokter. Pramugari itu tampaknya tidak menyerah setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata, kalau begitu, Anda tahu siapa di pesawat itu yang memiliki pengetahuan medis atau bahkan terlibat dalam profesi terkait. Jiang Chengxuan berkata, maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Pramugari itu menghela napas dan terus berjalan menuju bagian belakang kabin. Jiang Chengxuan menoleh untuk melihat Zhang Yu dan berkata, siapa yang sakit? Zhang Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Sepertinya itu bukan orang kelas ekonomi, seharusnya itu orang kelas 1. Lin Jiankei berkata, benar bahwa orang sakit ini tidak jauh dari Neva ke Roma. Bahkan jika Anda bersikeras untuk sementara waktu dan menunggu pesawat mendarat dan beregenerasi penyakitnya. Pesawat terbang begitu tinggi, kemana Anda harus pergi untuk mencari dokter? Jiang Chengxuan tertawa, Tuan Lin. Tidak membeli makanan saat Anda sakit. Bagaimana Anda bisa memilih waktu? Jika ini dapat dipersiapkan sebelumnya, ia bergegas mencari rumah sakit lebih dari beberapa saat, jadi mengapa pergi ke ketinggian 10.000 meter ini untuk mencari masalahnya sendiri? Zhang Yu juga tertawa, penyakit turun seperti gunung. Itu tidak dapat dicegah. Lin Jiankei tersenyum dan berkata, ini juga benar. Sekarang tergantung pada seberapa beruntungnya dia. Pramugari di kabin sibuk untuk waktu yang lama, dan dokter terakhir tidak dapat ditemukan. Mereka hanya berlari ke pramugari dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Pramugari itu akhirnya menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali lagi. Tidak lama, siaran di kabin kembali berbunyi, hadirin sekalian. Tuan-tuan, saya sangat menyesal, karena seorang penumpang di pesawat tiba-tiba jatuh sakit, pesawat harus segera dipindahkan ke Bandara Turin. Atas ketidaknyamanan ini, saya mewakili awak pesawat, mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih. Begitu para penumpang di pesawat mendengar bahwa pesawat akan terbang ke Turin, tentu saja, mereka semua sangat tertekan. Salah satu orang yang bersemangat segera berdiri dan berjalan menuju posisi kelas 1. Lin Jiankei mendengar bahwa ini juga merupakan ekspresi tertekan, dan berkata, hanya beberapa saat lagi sebelum terbang. Saya tidak tahu di mana Turin ini. Kita benar-benar tidak beruntung. Jiang Chengxuan berkata, sangat penting untuk menyelamatkan orang. Turin adalah Turin. Bagaimanapun, Italia tidak besar, dan lebih baik terbang ke Roma. Lin Jiankei berkata, meskipun negara Italia tidak besar, tetapi terlalu merepotkan bagi pesawat untuk jatuh bersama. Saya khawatir kita mungkin tidak dapat mencapai Roma pada tengah malam. Jiang Chengxuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tahu bahwa lepas landas dan pendaratan pesawat adalah hal yang merepotkan. Jika semuanya berjalan dengan baik, tentu saja, dia akan mengatakan semuanya. Jika tidak berjalan dengan baik, itu tidak akan mungkin sampai besok. Karena orang-orang yang sering terbang dengan pesawat tahu bahwa benda ini kurang saat mulus, dan lebih banyak saat tidak mulus, lagi pula, nyaman untuk duduk tanpa rel kecepatan tinggi. Saat beberapa orang mengobrol, tiba-tiba saya mendengar suara dari depan, jadi wajar saja semua orang di kabin melihat ke posisi kelas 1. Apa yang kau tarik aku? Lepaskan aku. Seorang pria yang baru saja mencapai kelas 1 tiba-tiba diseret kembali oleh seorang pria asing yang kuat dengan lehernya di lehernya. Pria kekar itu tinggi dan perkasa, wajahnya berdaging, dan dia tampaknya memiliki banyak kekuatan. Dia menyeret pria itu seolah-olah dia sedang menggendong anak ayam, dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Pramugari dan seorang petugas keselamatan pria juga mengikuti di belakang. Petugas keselamatan tampaknya memiliki rasa takut terhadap pria yang kuat, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengikuti pramugari. Pramugari itu melihat dengan cemas, dan berkata, Tuan ini, tolong lepaskan dia, kami punya sesuatu untuk dikatakan, dan lebih baik tidak menggunakan kekerasan. Orang kuat itu mendengar dengungan dingin ini dan berhenti pada saat yang sama, dan melemparkan orang itu di tangannya ke depan. Kekuatan besar itu segera membuatnya terbang keluar dan jatuh di atas kuda. Untuk mengatakan bahwa posturnya jelek, orang kuat itu melihat ekspresi itu dan tahu bahwa itu bukan orang yang baik.
Dengan wajah dingin dalam bahasa Italia, dia berkata, cepat dan bawa aku kembali ke tempat dudukmu. Datanglah untuk membuat masalah lagi, aku menginginkan hidupmu. Meskipun orang kuat itu berbicara bahasa Italia, beberapa orang tidak mengerti, tetapi bahkan jika dia melihat ekspresi dan nadanya, orang ini tampaknya memiliki temperamen yang buruk. Semua orang di bandara tampaknya merasa bahwa orang kuat itu seharusnya bukan manusia biasa, tidak tahu apa yang dia lakukan, berbicara dengan sangat keras. Orang yang jatuh itu juga berdiri lagi saat ini. Meskipun dia gemetar karena marah, tetapi memikirkan keganasan lawan dan daging di wajahnya sama sekali tidak terlihat baik, dia hanya bisa memakan kekalahan bodoh ini. Dia tidak berani mengatakan apapun sekarang, berbalik kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi jelek. Pramugari dan petugas keamanan merasa lega ketika mereka melihat ini. Sebaiknya jangan mendapat masalah. Jika terjadi masalah besar, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Meskipun awak pesawat memiliki hak untuk menangani beberapa perselisihan di pesawat, itu juga berlaku untuk orang biasa. Tidak semua orang di dunia adalah orang biasa. Tampaknya ini bukan situasi biasa dan tidak mudah untuk ditangani. Lin Jiankei berbisik kepada Zhang Yu dan berkata, orang ini terlihat sangat galak. Aku tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. Zhang Yu berkata, pria besar itu membiarkan pria di depan kembali. Jika dia membuat masalah lagi, dia akan membunuhnya. Bisakah kamu mengerti? Ini bukan bahasa Inggris. Lin Jiankei mendengar teriakan ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, mereka berbicara bahasa Italia. Aku hanya tahu sedikit. Lin Jiankei tidak bisa mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata itu, dan langsung mengacungkan jempol. Dia sekarang menunjukkan kekagumannya pada Zhang Yu. Bahkan selain dari musik, bakat bahasa Zhang Yu saja sudah menakjubkan. Sepertinya kepala jenius ini, berbeda dari orang biasa. Mario, apa yang kamu lakukan? Kemarilah. Suara mendesak seorang wanita mencapai kabin. Pria kuat bernama Mario mengubah wajahnya, dan buru-buru berbalik dan berlari kembali, seolah-olah sesuatu yang penting terjadi. Melihat ini, pramugari bergegas mengikuti masa lalu. Bagaimanapun, apa yang terjadi di pesawat juga harus memikul tanggung jawab. Selain itu, orang-orang ini tampaknya tidak sesederhana itu. Jika sesuatu menjadi lebih buruk, Anda harus mengikutinya. Semua orang di kabin melihat lelaki kuat itu pergi, merasa lega pada saat yang sama, dan kemudian terjadi banyak diskusi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka menebak apa yang dilakukan lelaki kuat itu. Jiang Chengxuan berkata dengan tatapan aneh, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Zhang Yu berkata, seharusnya kondisi pasien serius. Kalau tidak akan ada keributan seperti ini. Tidak lama, seorang wanita cantik asing dengan penampilan cantik berjalan ke kabin dan berkata dalam bahasa Inggris dengan cemas, apakah ada yang tahu pertolongan pertama di sini? Jika ya, saya akan membayar 200.000 euro. Ikut saya sekarang juga. Kata-kata wanita itu segera menimbulkan respons yang hebat di kabin. Anda harus tahu bahwa 200.000 euro bukanlah jumlah uang yang kecil. Ada seorang pria pemberani di bawah apa yang disebut hadiah. Hampir jumlah ini baru saja meledak dan segera berdiri dua orang. Saya pernah menjadi petugas pemadam kebakaran. Saya pernah menjadi guru pramuka. Wanita itu mengerutkan kening. Tetapi saat ini, dia juga sakit dan berspekulasi, dan buru-buru berkata, cepat dan bantu aku. Keduanya mengangguk dan mengikuti wanita. Itu, Zhang Yu mendengar senyuman, dan berdiri. Aku berencana untuk pergi ke sana untuk bersenang-senang. Jiang Chengxuan mengira Zhang Yu bangkit untuk pergi ke toilet dan membiarkannya pergi. Zhang Yu, toiletnya ada di sana. Setelah itu, dia menunjukkan arahnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak akan ke kamar mandi. Aku akan pergi ke depan dan melihat apa yang terjadi. Kata-kata Zhang Yu keluar, tidak hanya Jiang Chengxuan, tetapi bahkan orang-orang di sekitar rombongan seni mendengarnya. Semua orang dengan mata besar dan mata kecil tidak bisa berkata-kata. Oke, tanpa diduga, Zhang Yu adalah orang baik. Urusan orang, kamu melihat kentut. Tian Guangcheng duduk tidak jauh, dan dia mengira Zhang Yu sangat sibuk. Terburu-buru, Xiao Zhang, jangan membuat masalah. Pria besar itu terlihat sangat galak. Jika aku menemukanmu di sini untuk bersenang-senang, maka memukul orang tidak baik. Jiang Chengxuan mengangguk, dan berkata, iya.
Orang-orang sakit dan apinya begitu hebat. Jika Anda pergi ke masa lalu, Anda akan menemukan seseorang yang tidak bahagia, jangan mengacau. Zhang Yuxiao menjelaskan, saya tidak dalam masalah. Sebenarnya, saya juga tahu beberapa obat, saya akan melihat apakah saya dapat membantu Anda. Orang-orang di sekitar hampir tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar ini. Oke, apa yang Anda ketahui tentang obat-obatan? Anda jelas mendengar bahwa Ken mengeluarkan 200.000 euro, dan lihat apakah uangnya terbuka. Anda bersedia mengambil keuntungan dari murahnya orang-orang kuat yang ganas itu, tetapi ini benar-benar demi uang. Tian Guangcheng mengerutkan kening, dan berkata, Xiao Zhang, bukankah aku tidak akan membiarkanmu pergi? Karena aku belum memasukkan 2 orang tadi. Jika kamu hanya tahu sesuatu tentang pernapasan buatan atau resusitasi jantung paru atau semacamnya. Jangan masuk. Jika berhasil, orang-orang sudah lama disimpan. Jika tidak berhasil, kamu akan pergi tanpa hasil. Itu tidak akan membuat orang marah. Tidak akan ada gunanya membawamu. Dengarkan aku, kamu masih duduk dengan jujur, jangan membuat masalah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak akan membuat masalah. Jika mereka sudah selesai, aku akan berbalik. Aku hanya melihat dan melihat. Setelah itu, berbalik, mengabaikan orang-orang yang tercengang di sekitar, dan pergi. Tian Guangcheng mengerutkan kening. Zhang Yu terus-menerus dimarahi, tetapi tidak ada cara lain selain berdiri dan mengikuti masa lalu. Membiarkan Zhang Yu lewat sendirian, dia benar-benar agak gelisah. Bagaimanapun, Zhang Yu sekarang adalah pria nomor 1 di rombongan seni. Jika terjadi kecelakaan, pertarungan krusial rombongan seni ini tidak akan dapat dilakukan. Orang lain tidak akan sial. Entahlah, aku pasti kurang beruntung. Para anggota rombongan seni tentu saja berbicara saat ini. Aku tidak menyangka orang ini, Xiao Zhang, benar-benar melihat uang itu terbuka. Mengatakan bahwa dia telah mendapat banyak uang dari Ma Hao. 200.000 euro juga ada di mataku. Aku benar-benar meyakinkannya. Aku khawatir 200.000 euro itu sangat bagus sehingga kamu tidak dapat mengambilnya. Lihat pria kekar tadi, wajahnya berdaging, dan itu tidak terlihat bagus. Jika kamu mengganggunya dengan tergesa-gesa, jika kamu tidak mendapatkannya, kamu akan memukul seseorang. Tidak ada dokter profesional, sangat mudah untuk menyelamatkan orang. Hanya bercanda. Petik 2. Xiao Zhang pergi untuk bergabung dalam kegembiraan, itu mungkin tidak menguntungkan. Itu hanya mencari masalah. Apa-apaan ini? Di usia muda, dia sudah punya karakter yang rela menyerahkan nyawanya. Hehehehe, Jiang Chengxuan mengerutkan kening ketika mendengarnya. Meskipun dia tidak menganggap Zhang Yu adalah orang yang mencintai uang. Selain itu, 200.000 euro bukanlah uang yang banyak, tampaknya belum mencapai titik di mana orang dapat melihat uang. Tetapi masalahnya adalah, jika bukan karena uang, dia tidak akan mengerti mengapa Zhang Yu melakukan kesenangan ini. Saya ingin mengatakan bahwa kecantikannya cantik, tetapi apakah itu benar-benar penting? Saya tidak melihat diri saya jauh lebih buruk daripada kecantikan itu sekarang, saya juga tidak melihat Zhang Yu memperlakukan diri saya sendiri. Pada saat ini, Zhang Yu telah meninggalkan kelas ekonomi dan memasuki kelas bisnis. Setelah tiba di kelas bisnis, Zhang Yu melihat sekeliling dan tidak menemukan kerumunan yang berkumpul. Tampaknya pasien yang memiliki masalah tidak berada di kelas bisnis. Tian Guangcheng mengikuti kali ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengerutkan kening dan berdiri di samping. Zhang Yuben berencana untuk maju dan pergi ke kelas 1 untuk melihat situasi, tetapi setelah beberapa langkah, dia dihentikan oleh seorang pramugari yang cantik, dan dia tersenyum ramah, "Tuan, apakah Anda memiliki kebutuhan?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Bukankah radio hanya mengatakan bahwa seseorang sakit di sini? Jadi saya akan memeriksanya. Apakah Anda, seorang dokter?" Pramugari itu sedikit ragu-ragu, dan menatap Zhang Yu dari atas ke bawah. Anda perlu tahu bahwa orang lain itu terlihat sangat muda dan tampaknya bukan seorang dokter, apalagi dia tampaknya orang Tiongkok. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan seorang dokter. Tetapi saya tahu beberapa pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok." Pramugari itu mengerutkan kening mendengar ini. Anda harus tahu bahwa pengobatan Tiongkok sekarang ada di dunia, tetapi sebenarnya cukup kecil, tetapi tidak terkenal.
Banyak orang asing dan media asing selalu menganggap pengobatan Tiongkok sebagai ilmu sihir. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yugang berbicara dari pengobatan Tiongkok dan segera diidentifikasi sebagai pembohong oleh pramugari itu. Faktanya, ketika anggota keluarga pasien di kabin kelas 1 mengeluarkan uang 200.000 euro untuk meminta bantuan, hampir tidak ada seorang pun di dalam pesawat. Dan baru saja beberapa rekan mereka repot-repot bertanya kepada mereka satu persatu, tidak ada satupun dokter di tengah. Oke, ketika saya melihat uang yang harus diambil, bahkan dukun pun kehabisan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia? Memikirkan hal ini, kesan pramugari terhadap Zhang Yu tiba-tiba jatuh ke dasar. Lisa, apa yang terjadi? Pada saat ini pramugari lain datang dan bertanya. Pramugari bernama Lisa membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, pria ini mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang dukun. Jadi saya ingin memeriksanya. Dokter sihir. Pramugari itu mendengar kata-kata itu sejenak. Mengapa dukun itu kabur dari pesawat? Setelah mendengar ini, Zhang Yu terdiam, dan berkata, Nona ini. Saya berbicara tentang pengobatan Tiongkok, bukan dukun. Bahkan jika Anda memiliki prasangka buruk terhadap pengobatan Tiongkok, Anda tidak dapat mengacaukan terjemahan dengan baik. Ketika pramugari bernama Lisa mendengar ini, wajahnya sedikit tidak senang. Menurutnya, tampaknya tidak ada perbedaan antara pengobatan Tiongkok dan dukun. Selain itu, tidak sering dikatakan dalam berita bahwa semua dokter lokal di Tiongkok adalah dukun, dan mereka sama sekali tidak terlihat baik. Dapat dikatakan bahwa mereka semua pembohong. Pramugari lain juga melihat ketidaknyamanan rekan-rekannya dan tertawa, maaf, Tuan. Kami membutuhkan dokter sungguhan di sini untuk membantu. Jika Anda hanya tahu sedikit tentang pengobatan, saya pikir bantuan Anda mungkin terbatas. Terima kasih atas bantuan baik Anda. Setelah mendarat, maskapai penerbangan kami akan memberi Anda hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih. Tian Guangcheng mendengar ini dan berkata, Zhang Yu, lupakan saja, orang-orang tidak dapat mempercayai Anda, jangan sampai Anda lolos. Meskipun Zhang Yu melihat pramugari itu dengan senyum di wajahnya, dia sama sekali tidak mempercayainya. Sepertinya jika saya ingin membantu dan menyelamatkan orang, lebih baik tidak mengubah rencana untuk terbang ke Turin, itu tidak perlu, maka itu hanya dapat dilakukan. Hei, saya akan pergi sendiri. Untuk apa Anda menarik saya? Sebuah suara datang, secara alami menyebabkan ide-ide semua orang di kabin. Pada awalnya, pria kuat bernama Mario menarik seorang pria ke kelas bisnis. Orang yang diseret adalah pria yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemadam kebakaran di awal. Mario Gallo mendorong pria itu ke depan dan mencibir pada saat yang sama, karena Anda tidak tahu apa-apa, jangan berpura-pura menjadi ahli dan membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang. Apakah Anda mampu membelinya? Pria itu didorong oleh pria pemberani itu. Itu juga sangat panas, tetapi Mario Gallo tampak begitu tinggi dan garang sehingga dia tahu itu bukan orang baik. Secara alami, orang ini tidak berani kembali untuk mencari tempat, tetapi hanya berpikir bahwa dia tidak beruntung. Dia berbalik dan meremas beberapa orang di sekitar Zhang Yu, dan kembali ke kelas ekonomi. Mario Gallo juga berbalik saat ini dan ingin kembali ke kelas 1. Hei, pria besar, tunggu, sebuah suara tiba-tiba datang. Memotongnya, membuatnya berbalik lagi, dan menatap orang yang berbicara. Ketika dia mengetahui bahwa orang lain itu tampaknya orang Cina, dia mengerutkan kening, apakah kamu baik-baik saja? Pria besar, aku juga tahu beberapa obat. Apakah kamu perlu aku untuk melihat teman-temanmu? Zhang Yu tersenyum. Apakah kamu tahu obat-obatan? Mario Gallo mengerutkan kening. Apakah kamu seorang dokter? Pada saat ini, pramugari di sebelah Lisa menyela, dia bukan dokter. Dia hanya tahu sedikit dukun. Saat ini, pramugari lainnya buru-buru menarik pakaian Larissa. Implikasinya adalah, jangan cari masalah. Zhang Yu mendengar bahwa pramugari itu bernama Lisa, dan juga mengatakan dia adalah seorang dukun. Tentu saja, kerutannya sedikit tidak senang, dan pramugari bernama Lisa mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi provokatif. Tampaknya itu adalah ekspresi mencoba mati dengan Zhang Yu, seorang pembohong. Ketika Mario mendengarnya, itu menjadi gila. Dengan marah, hanya bercanda. Dukun, kamu berani membuat masalah. Bocah bau, cepat dan keluar dariku. Hati-hati sekarang aku akan memukulmu.
Zhang Yu mendengar nada bicara pihak lain begitu kasar, wajahnya berubah, dan kemudian dia menjadi dingin. Dia menatap pihak lain dan berkata, "Oh, pria besar. Aku ingin datang dan membantu. Karena kamu sudah berbicara begitu keras. Sebaiknya kamu tidak datang dan bertanya padaku. Bahkan kemudian, bahkan jika kamu berlutut, tidak ingin aku membantu." Petik 2. Mario Gallo mengubah wajahnya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan?" Saat dia berbicara, dia segera datang dan ingin mengajar orang Cina ini yang berani menantang dirinya sendiri. Melihat ini, kedua pramugari di sebelah satu sama lain segera mengubah wajah mereka, terutama pramugari bernama Lisa memiliki beberapa penyesalan. Meskipun pihak lain adalah pembohong, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Bagaimana jika pria besar ini memukul seseorang? Jika pemimpinnya dimintai pertanggungjawaban, dia juga akan terlibat. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah? Tian Guangcheng tentu saja sangat ketakutan. Pria kekar itu memalingkan wajahnya dan tahu bahwa kematiannya luar biasa. Bagaimana jika Zhang Yu terluka? Apa yang bisa dilakukan kelompok seni? Zhang Yu dalam masalah. Masalahnya, aku harus mengikutinya. Seberapa sulit ini? Tian Guangcheng tentu saja takut. Namun, mengingat Zhang Yu adalah kekuatan utama pertama dalam kelompok itu, dia juga berpikir jernih. Bahkan jika dia tidak bertarung, dia harus pergi sendiri. Bahkan jika dia menderita, dia tidak akan bisa membuat Zhang Yu kalah. Tepat ketika Tian Guangcheng bersiap untuk makan sendiri. Untuk melindungi Zhang Yu. Mario, Mario, kemari dan lihat, cepat. Teriakan tergesa-gesa berpindah dari kelas 1 ke kelas bisnis, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di sana. Begitu Mario Gap mendengar teriakan itu, wajahnya berubah, dan dia tidak bisa repot-repot mencari Zhang Yu lagi. Dia berbalik dan berlari kembali, lebih cepat dari kelinci itu. Kedua pramugari dan otot kekar Tian Guang yang berprasangka buruk itu melarikan diri, dapat dikatakan bahwa mereka merasa lega pada saat yang sama. Untungnya, keadaan tidak menjadi yang terburuk, jika tidak, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tian Guangcheng menyeka keringat dingin di dahinya, menarik Zhang Yu sedikit, dan mengeluh sedikit, "Kembalilah Zhang Yu. Karena orang-orang tidak menghargainya, jangan maju terus. Apa yang mereka sukai, lakukan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Zhang Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia memiliki niat baik, tetapi sebaliknya dia tidak mendapatkan hasil yang baik, jadi dia ingin berbalik dan pergi. Tetapi baru saja berbalik, berhenti lagi, dan menatap pramugari Lisa di samping, dan berkata, "Nona ini. Saya tahu Anda memiliki prasangka buruk terhadap pengobatan Tiongkok di negara kita, dan saya tidak menyalahkan Anda, karena Anda belum tertolong oleh pengobatan Tiongkok. Ya, jadi saya tidak tahu bahwa pengobatan Tiongkok tidak lebih buruk daripada pengobatan Barat. Faktanya, kami orang Tiongkok memiliki pepatah lama bahwa telinga kami palsu, apa yang kami lihat adalah benar, dan jika kami belum melihat apapun sejak awal, jangan asal bicara. Selain itu, meskipun riasan di wajah Anda sangat tebal, tetapi saya tahu bahwa seharusnya ada peningkatan bercak hitam di wajah Anda dalam beberapa tahun terakhir. Di usia Anda, itu sangat tidak normal. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk menghindari memengaruhi masa depan pekerjaan dan kehidupan keluarga." Setelah itu, dia berbalik. Tian Guangcheng mendengar kata-kata itu tercengang, dan malah melirik pramugari bernama Lisa, dia sepertinya tidak memperhatikan bintik hitam di wajahnya. Tentu saja, dia tidak berpikir terlalu banyak dan pergi bersama Zhang Yu. Pramugari lain membeku dan menoleh untuk melihat rekannya, hanya untuk menemukan bahwa wajah orang lain itu sebenarnya adalah ekspresi terkejut, seolah-olah benar-benar ada rahasia, yang diungkapkan kepada publik oleh orang lain itu. Lihat pemandangan ini, dia juga bertanya-tanya, apakah itu bahasa Mandarin yang benar? Pramugari Lisa bisa dibilang tercengang. Perlu Anda ketahui bahwa bertambahnya flek hitam di wajahnya dalam beberapa tahun terakhir telah membuatnya khawatir sejak lama. Bukannya dia tidak pernah ke rumah sakit. Bagaimana mungkin dia tidak merawat wajahnya dengan makan? Dia memanfaatkan kesempatan untuk terbang dengan rute internasional. Bisa dikatakan dia telah bepergian ke sebagian besar rumah sakit ternama di Eropa. Berobat ke dokter seperti berjalan-jalan dan melihat bunga. Selama menjalani perawatan, dia bisa minum lebih banyak obat daripada kacang, tetapi efeknya sedikit.
Tidak hanya flek hitam di wajahnya yang semakin banyak, warnanya pun semakin pudar. Bagi seorang pramugari, jika Anda tidak memiliki wajah yang cantik, pada dasarnya Anda akan kehilangan segalanya. Jika pramugari Lisa ingin mempertahankan kesempurnaannya, dia hanya bisa menggunakan riasan yang lebih tebal untuk menutupi cacat di wajahnya. Namun, seiring warna blok warna semakin dalam dan gelap, kosmetik yang digunakan pun semakin tebal. Di satu sisi adalah lingkungan kerja yang penuh tekanan. Di sisi lain adalah situasi memalukan untuk mencari nasihat medis di mana-mana. Satu-satunya hal yang membuat Lisa merasa senang adalah, untuk sementara, dia masih bisa menggunakan riasan untuk menutupi cacat di wajahnya. Namun, orang-orang Cina baru saja membocorkan rahasia mereka dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa bahkan rekan-rekan Anda itu belum menemukan rahasia ini tanpa melihat wajah mereka sendiri, dan dukun ini. Tidak, itu pengobatan Cina. Bagaimana dia bisa melihatnya? Apakah pengobatan Cina begitu ampuh? Di kabin kelas 1, suasananya lebih membosankan sekarang. Seorang pria tergeletak di tanah tanpa reaksi sama sekali. Pria yang baru saja memberinya pemulihan kardio juga berdiri, menyeka keringat dingin dari dahinya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Maaf untuk keduanya. Aku tidak bisa menahannya." Christina Lombardi mendengar bahwa dia duduk di sebelahnya jika dia jatuh, dan seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Seolah-olah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Ketika Mario Gallo mendengar ini, dia sangat marah, mencengkeram kerah pria itu, dan meraung, "Apa yang kamu bohongi? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkanku?" Pria itu dicekik oleh leher yang lain, dan tentu saja dia ketakutan. Dia berkata, "Aku hanya akan memulihkan jantung dan paru-paruku." Tapi ini tidak berhasil. Dia sudah berbicara tentang ini, pria itu sepertinya mengingat sesuatu, takut tidak berani melanjutkan, pada saat yang sama diam-diam menyesalinya, melihat uang itu terbuka. Jelas pria di depan telah mencium suasana yang salah, dan cepat pergi. "Saya juga ingin mencobanya, dan mencoba menguji diri saya sendiri." Mario Gallo sangat marah saat ini. "Kamu berani bermain dengan kami? Brengsek," berkata dengan marah, dan setelah mengangkat tinjunya, dia ingin menghancurkan wajah pria itu. Ketika pria itu melihat ini, dia berteriak kaget. Dapat dikatakan bahwa bunyinya terdistorsi. Kapten dan petugas keamanan di sekitar area tersebut telah lama memukul seorang pria. Mereka melihat refleks bersyarat muncul bersamaan, dan pada saat yang sama mereka menarik Gallo yang kuat, takut dia akan membuat masalah besar dengan memukul seseorang. "Lepaskan aku, bajingan, aku akan membiarkan dia mengubur Tuan Lombardi sekarang. Aku ingin dia mati." Gallo tampaknya menjadi gila saat ini, jika dia ingin menyerang pria itu sekarang, jika bukan kapten dan kedua penjaga keamanan itu sangat kuat, dan aku takut dia tidak bisa menahannya. Pria itu sangat takut sehingga dia akan buang air kecil. Dapat dikatakan menakutkan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kapten berkata dengan berkeringat, "Tuan, jangan marah. Anda tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang benar-benar tidak berdaya." Berbicara tentang ini, dia berteriak kepada pria itu, "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan pergi dari sini." "Apa?" Pria itu mendengar kata-kata itu seolah-olah dia telah mendengar dekrit itu, dan bergegas keluar dari kelas 1. Gallo menatap punggung pria itu dan berseru, "Kau kembali padaku. Bajingan." Oke, Mario, jam berapa sekarang? Kau masih dalam masalah. Christina meraung. Tampaknya kata-kata wanita itu sangat efektif. Gallo yang kuat tersentak dan rileks saat mendengar kata-kata itu. Menarik kaptennya dan dua petugas keamanan, mereka merasa lega pada saat yang sama. "Kau harus tahu bahwa butuh banyak usaha hanya untuk menarik pihak lain. Jika kau benar-benar melawan pihak lain, aku khawatir mereka bertiga bukanlah lawan satu sama lain." Ketika Gallo rileks, dia menatap wanita itu dan berkata, "Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wajah Christina sedikit pucat, dan dia tampak sedikit konyol. Dia hanya bisa melihat kapten dan berkata, "Tuan Kapten, apakah ada cara yang baik untuk Anda sekarang? Jika kita memanggil dokter lagi, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil lagi." Kapten mengerutkan kening, dan berkata, "Apakah dokter di Turin memberi kita saran tadi? Katakanlah mari kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan waktu bagi pasien." Dan bandara juga gelisah tentang urutan penerbangan.
Mungkin tidak akan memakan waktu 20 menit, kita akan diizinkan mendarat. Christina mendengar ucapan cemas ini, tetapi ayah saya pingsan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang cara menelepon. Jika saya menunggu lebih lama lagi, saya khawatir dia tidak dapat menahannya selama 20 menit. Kapten mengerutkan kening, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada persyaratan ketat untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat, bukan berarti saya ingin mendarat, dan saya bisa segera mendarat. Sekarang adalah periode puncak lepas landas dan pendaratan pesawat, dan penjadwalan bandara sudah sangat merepotkan, Anda harus mengerti. Saya pikir Anda masih harus menunggu. Atau, Anda masih harus pergi ke kabin untuk melihat apakah Anda dapat menemukan seseorang untuk membantu Anda. Lebih baik daripada berdiri di sini dan tidak melakukan apapun untuk menjadi kuat. Petik 2. Christina merasa bahwa dia bahkan menderita sakit perut karena terburu-buru, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan selain melirik Mario, berkata, ayo pergi Mario. Ayo berpisah, pergi ke belakang, saya akan pergi ke depan, dan mencarinya lagi. Lihat apakah Anda dapat menemukan seseorang untuk membantu. Petik 2. Mario memintanya untuk memukul trotoar dan membuatnya berpikir dia tidak bisa. Jadi saat ini hanya ada anggukan, dan pergi bersama Christina. Keduanya meninggalkan kelas utama dan tiba di kelas bisnis, dua pramugari di kabin segera melihat mereka. Namun, tak satu pun dari mereka berniat untuk berhenti, tetapi langsung berjalan ke kelas ekonomi. Salah satu pramugari, Lisa, melihat pria kuat Mario, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan keras, Tuan ini. Tunggu sebentar, Mario berhenti dan menatap Lisa, kesal, dan berkata, apakah Anda baik-baik saja? Christina juga berdiri saat ini, dan menatap pramugari Lisa. Pramugari Lisa berkata, Tuan, jika Anda tidak dapat menemukan dokter, biarkan dukun. Tidak, biarkan pria yang tahu pengobatan Tiongkok membantu Anda untuk melihat bagaimana. Untuk mengetahui pramugari Lisa sepenuhnya saat ini dengan jiu-jiu kecilnya sendiri di dalam hatinya, dia ingin pria kuat itu menemukan Zhang Yu untuk melihat rekannya untuk melihat orang sakit. Jika Zhang Yu optimis, dia benar-benar seorang dokter ilahi. Mungkin wajahnya terselamatkan karenanya. Jika dia tidak terlihat baik, itu berarti dia masih pembohong, dan tidak perlu baginya untuk membela kata-katanya. Mario mengerutkan kening saat mendengar ini. Seketika menatap Zhang Yu dalam benaknya, biarkan dukun itu menemui Tuan Valero. Sungguh lelucon. Ketika Christina mendengar ini, dia buru-buru berkata, Mario, apa maksudnya? Apakah ada dokter di sini? Mario mengerutkan kening. Nona, itu bukan dokter. Seorang pria baru saja mengatakan bahwa dia adalah dukun. Saya ingin datang dan membantu, tetapi saya menolak. Dukun. Christina mendengar wajah ini seolah-olah dia salah dengar. Ketika pramugari Lisa mendengar ini, dia buru-buru berkata, maaf. Mereka bukan dukun. Mereka adalah dokter Tiongkok, itu orang Tiongkok. Dukun, pengobatan tradisional Tiongkok, itu sama saja. Mario menatap Christina. Nona, orang itu benar-benar pembohong. Dia pasti melihat Anda menawar 200.000 euro, melihat uangnya terbuka, dan ingin memanfaatkannya. Seperti dua orang pertama, mereka berdua pembohong. Pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok. Christina tampaknya tidak mendengar apapun dari Mario, tetapi mengulangi beberapa kata, lalu memutuskan, pengobatan tradisional Tiongkok adalah TCM. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Mario, ayo kita cari orang itu. Lihat apakah dia bisa membantu. Petik 2. Zhang Yu baru saja kembali ke tempat duduknya dan duduk-duduk. Orang-orang di sekitarnya langsung bertanya tanpa henti, ketika mereka mendengar Tian Guangcheng berkata bahwa keduanya telah ditendang kembali tanpa melihat pasien sama sekali. Tertawa tanpa henti, meskipun semua orang mengira Zhang Yu hanya mencari masalah. Tetapi mengingat orang ini tampaknya pada dasarnya tidak jujur dan tidak berhenti untuk sementara waktu, dia hanya bisa menerima kepribadian yang tidak bisa berkata-kata ini. Pria yang keluar di depannya berlari kembali saat ini dengan rendah hati. Lihatlah ekspresinya dan ketahuilah bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan wajahnya jelek. Orang-orang di kabin juga tahu kali ini. Tampaknya 200.000 euro tidak begitu mudah diambil. Dan bin bak lengket yang jatuh dari langit mungkin bukan bin bak yang sebenarnya. Orang-orang di kabin berbisik banyak bicara, topiknya, tentu saja, adalah apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun sebagian besar dari mereka masih dalam tahap menebak,
tidak ada yang punya ide untuk maju ke depan untuk mencoba peruntungan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang pria dan seorang wanita memasuki kelas ekonomi. Tentu saja, wanita itu masih merupakan wanita cantik yang tiran di depannya, dan pria itu adalah pria kekar dengan wajah berdaging. Tampaknya ketika mereka memasuki kabin, mereka melihat sekeliling, seolah-olah mencari seseorang. Kehadiran keduanya secara alami menarik perhatian semua orang di kabin, terutama dua pria yang keluar untuk membantu di depan. Mereka mengira bahwa pria pemberani ini akan menghadapi masalahnya sendiri, dan dapat dikatakan bahwa mereka takut mati. Mario Gallo melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya berbinar, dia melihat targetnya, mengulurkan tangannya ke area Zhang Yu, dan buru-buru berkata kepada wanita di sekitarnya, "Nona. Itu orang Cina, dia dukun itu." Christina melihat ke arah jari-jari Gallo, dan melihat banyak orang Cina di sana, mengerutkan kening, orang Cina yang mana? Ada orang Cina di sana, oke. Gallo mendengar sepatah kata, aku juga berpikir begitu. Begitu banyak orang Cina, bagaimana wanita itu tahu yang mana yang sedang dibicarakannya? Sibuk, ayo pergi, Nona. Kamu akan tahu itu di masa lalu. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju posisi Zhang Yu bersama-sama. Gallo yang tinggi datang bersama wanita cantik itu. Rombongan-rombongan seni itu tidak buta, dan secara alami melihatnya. Tetapi mereka masih bertanya-tanya, mengapa pihak lain harus datang ke sini. Mario Gallo datang, melirik Zhang Yu, dan bersenandung dingin, "Nak. Ikutlah denganku, aku akan menanyakan sesuatu padamu." Zhang Yu Wenyan melirik wajah Mario, mencibir, matanya sedikit terpejam dan berhenti menatapnya. Begitu Mario Gallo melihat pemandangan ini, dia langsung marah. Anak baik, berani menggunakan sikap seperti ini terhadap dirimu sendiri. Langsung marah, sial, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, bicaralah. Bicaralah dengan orang-orang. Bagi mereka yang tidak berbicara dengan orang-orang, aku terlalu malas untuk mengabaikannya. Keluar dari sini. Ketika Mario marah, dia langsung berteriak, sial. Kamu berutang budi. Setelah itu, dia bergegas maju dan menarik Zhang Yu, bermaksud untuk mengajarinya saat itu juga. Kelompok seni itu, tentu saja, tercengang. Terutama karena Jiang Chengxuan duduk terlalu dekat, dia langsung berteriak, tampak sangat bingung. Tian Guangcheng dan Su Qian berdiri bersamaan. Kalian harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang adalah aktor inti dan tidak boleh terluka. Mario, cukup. Christina, yang berdiri di sampingnya, berteriak jelek. Mario mendengar suara wanita itu, dan refleks terkondisi itu berhenti. Meskipun ada sedikit keengganan dalam ekspresinya, dia menyerah untuk mencoba mengajari Zhang Yu sedikit. Orang-orang di sekitar merasa lega pada saat yang sama. Tampaknya pria besar ini, meskipun galak, tampaknya masih mendengarkan wanita ini. Christina menoleh ke Zhang Yu saat ini dan berkata, Tuan ini. Begini, ayahku sakit, dia ada di kabin depan. Kudengar kau tahu sedikit pengobatan Tiongkok. Jadi kuharap kau bisa membantuku di masa lalu. Sekilas, jika berhasil, aku akan memberimu uang terima kasih sebesar 200.000 euro. Kau bisa melihatnya. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, awalnya, aku hanya ingin pergi dan melihatnya beberapa saat yang lalu, tetapi temanmu ini tidak hanya mengatakan kepadaku bahwa dia pembohong, tetapi juga membiarkanku pergi, dan bahkan mengancam akan memukulku. Dia seperti ini perilaku sopan membuatku sangat kesal. Bahkan jika aku tahu sedikit pengobatan Tiongkok, aku tidak ingin pergi dan menyelamatkan ayahmu. Tolong kembalilah. Penolakan Zhang Yu di depannya secara alami membuat Christina mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak mengharapkan kata-katanya yang baik, tetapi itu tidak berlaku. Tampaknya orang Tiongkok ini adalah sosok yang merepotkan. Apa yang bisa kulakukan? Lebih ganas dari Christina, tetapi Mario. Nada bicara Zhang Yu bisa dikatakan membuatnya geram dan marah, bocah bau. Kau tahu dengan siapa kau bicara. Kau tidak ingin hidup. Rombongan seni itu mengubah wajahnya saat melihat pria kuat itu. Wajah alaminya juga jelek. Tian Guangcheng buru-buru berseru, Tuan ini. Kami adalah rombongan seni Tiongkok resmi yang diundang oleh Kementerian Kebudayaan Italia Anda untuk tampil. Jika Anda ingin mencari masalah di sini, itu pasti akan mengarah ke acara internasional, yang sama sekali tidak baik untuk Anda. Lebih baik Anda pergi dari sini. Ketika Christina mendengar ini,
Tentu saja, orang-orang ini sebenarnya adalah aktor pemerintah Tiongkok. Dia juga melihat kekerumunan pada saat yang sama. Memang benar bahwa orang-orang Tiongkok ini tidak seperti orang biasa. Acara internasional, lebih merepotkan untuk memikirkannya. Mario tidak pernah berkata, bahkan jika Anda pejabat Tiongkok, apa masalahnya? Jangan lupa, ini Italia, bukan Tiongkok. Setelah selesai berbicara, aku menatap Zhang Yu, mengancam, wah. Aku minta maaf karena kau belum pernah melihat kekuatan perjalanan pertamamu ke Italia. Aku memaafkan kesalahanmu. Aku akan bertanya lagi, kau pergi atau tidak. Kau bisa memikirkannya dan menjawab lagi. Semua orang di rombongan seni merasa bahwa semuanya mungkin akan sedikit merepotkan. Tampaknya status resmi mereka dan pihak lain tidak mempercayainya. Aku hanya bisa menatap Zhang Yu pada saat yang sama. Lihat apa yang ingin dia katakan. Zhang Yu tersenyum, berdiri, dan memberi isyarat kepada Jiang Chengxuan untuk keluar. Melihat ini, Mario berpikir pihak lain seharusnya takut, dan langsung mencibir. Tampaknya orang-orang Tiongkok ini benar-benar tidak menakut-nakuti diri mereka sendiri, berani menantang diri mereka sendiri, dan tidak melihat beban mereka sendiri. Jiang Chengxuan menatap Zhang Yu dengan sedikit khawatir, seolah-olah dia takut dengan apa yang terjadi dan tidak ingin dia keluar. Zhang Yu menggelengkan kepalanya, memperlihatkan matanya yang meyakinkan, atau meremas dari sisinya, datang ke lorong dan berdiri berhadapan dengan Mario. Aku menatapnya dan berkata, aku resmi menjawabmu, aku tidak akan pergi. Tolong, pintar-pintarlah. Ketika Mario mendengar kata-katanya tiba-tiba berubah, dia bisa dikatakan sedang marah, tetapi pihak lain berani memprovokasi dirinya sendiri, dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat yang sama, dia berkata dengan marah, bocah bau. Kamu mencari kematian. Setelah berbicara, dia segera menangkap Zhang Yu, bermaksud untuk memberinya pelajaran dan memberitahu dia konsekuensi memprovokasi dirinya sendiri. Rombongan-rombongan seni melihat bahwa orang kuat itu benar-benar mulai. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kepanikan. Anda harus tahu bahwa setiap orang hanyalah aktor biasa, tetapi bukan aktor seni bela diri. Bagaimana jika Anda bertarung? Kuncinya adalah melakukannya. Tian Guangcheng dan Su Qian tentu saja mengubah wajah mereka, dan pada saat yang sama datang untuk membantu. Mereka berdua memiliki ide bahwa Zhang Yu tidak dapat terluka. Mario, berhenti. Christina juga bergegas. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah pejabat Tiongkok. Jika terjadi masalah besar dan menyebabkan insiden internasional, itu pasti tidak akan berakhir. Kata-kata Christina tidak memiliki efek apapun kali ini. Karena Mario memiliki idenya sendiri. Meskipun dia juga tahu bahwa menyakiti orang-orang ini seharusnya lebih merepotkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Anda memiliki kemungkinan untuk menakut-nakuti pihak lain. Tidak bisakah Anda melawan atau menakut-nakuti? Mario mengulurkan tangan dan meraih Zhang Yu untuk memberitahu dia bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatan kedua orang itu. Yang terbaik adalah tidak menantang garis bawahnya sendiri, lakukan saja apapun yang dia inginkan. Tepat ketika dia meraih pakaian Zhang Yu dan mencoba menyeretnya untuk menakut-nakutinya. Tiba-tiba terasa seperti tubuh pihak lain menyerah ke satu sisi, dan pada saat yang sama meraih pergelangan tangannya. Anda perlu tahu bahwa pihak lain bergerak cepat. Mario tercengang, sikunya ditekan ke arah yang berlawanan, dan kekuatan besar yang tidak dapat ia tahan juga terpancar. Kekuatan Zhang Yu sangat menakjubkan. Meskipun Mario juga tinggi dan kuat, bagaimanapun juga, ia masih dalam kategori manusia. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan keterampilan berkah fisik Zhang Yu. Kekuatan luar biasa Zhang Yu hanya bisa membuat Mario condong ke depan, kehilangan pusat gravitasinya. Hampir seketika, tangan Zhang Yu seperti ular yang melewati lengan Mario, sambil memegangi leher Mario, mendorong ke depan sambil merentangkan kakinya satu langkah, dan menjegalnya di punggungnya. Pada saat yang sama Zhang Yu ditekan dengan keras ke tanah. Karena ukuran Mario relatif besar, suara benturan yang teredam di tanah juga menunjukkan bahwa benturan itu jelas tidak ringan. Kontak antara Zhang Yu dan Mario selesai hampir seketika. Akhirnya Mario jatuh terlentang dan ditekan ke tanah oleh Zhang Yu. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Penting untuk diketahui bahwa ada celah yang jelas di antara keduanya, terlepas dari tinggi atau berat badan. Bagaimana Zhang Yu bisa menghancurkan pria besar itu ke tanah dalam sekejap? Khususnya Christina, dia tidak bisa mempercayai matanya. Mario berhadapan muka dan ditekan ke tanah.
Dan itu masih orang Cina yang kurus, bagaimana ini mungkin? Mario adalah bakat terbaik di sekitar ayahnya. Bagaimana bisa dengan mudah ditekan ke tanah? Mario hancur, dan benturan hebat di punggungnya membuatnya merasa kesulitan bernapas sekarang. Karena kejadian itu terjadi terlalu cepat, Mario hanya merasa ditekan oleh orang lain di tanah, lehernya juga tercekik oleh pihak lain, dan sekarang bahkan suara terengah-engahnya sedikit berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia juga tampak bingung. Zhang Yu tersenyum sedikit saat ini, melepaskan telapak tangannya, berdiri lagi, dan memilah pakaiannya. Mario mengendurkan lehernya oleh Zhang Yu, dan segera batuk 2 kali, merasakan bahwa udara telah memasuki tubuhnya lagi, membuatnya jauh lebih mudah. Namun, dia segera merespons, dan dia sepertinya telah dimasukkan ke dalam oleh bocah Tionghoa di sisi lain tadi. Pikirkan ini, seketika, Mario tersipu, dan kemudian segera menjadi marah. Dia berdiri dan menatap Zhang Yu dengan senyum di sisi yang berlawanan. Dia berkata dengan marah, "Sial, kamu berani menyerangku." Serangan diam-diam. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah. Bahkan jika aku menyerangmu, apa masalahnya? Apakah kamu tidak yakin? Datang lagi." Mario mendengar bahwa dadanya naik turun dengan keras beberapa kali, tetapi kemudian dia tenang. Seharusnya jelas bahwa meskipun waktu kontak antara keduanya sangat singkat, kecepatan pihak lain sangat cepat. Tampaknya dari titik ini bahwa pihak lain bukanlah orang Cina biasa, setidaknya bukan orang Cina yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Setelah Mario berangsur-angsur tenang, dia perlahan-lahan melepaskan mantelnya, ekspresinya menjadi sangat serius, dan pada saat yang sama Shen berkata, "Nak, sepertinya kamu memiliki 2 putra. Tetapi kamu pikir kamu menggunakan musuh kecilku, jadi masih terlalu dini untuk membuktikan bahwa kamu telah mengalahkanku. Tetapi kamu dapat membuatku serius. Itu sudah cukup untuk kemuliaan seumur hidup." Sambil berbicara, dia menyingkirkan jaketnya dan membuat gerakan tinju dan kecepatan kaki segera berubah dan mulai bergerak. Zhang Yu melirik wajah orang lain, dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menegakkan tubuh. Suasana di sekitarnya juga menjadi aneh. Zhang Yu juga tampaknya sangat berbeda di mata rombongan seni. Kamu harus tahu bahwa pada saat itu hampir seperti batu api elektrooptik. Zhang Yu segera menaklukkan pria kuat di seberangnya. Orang yang dapat melihat sudah tahu bahwa Zhang Yu jelas bukan kesemek yang lembut. Dia hanyalah seorang ahli bela diri. Tetapi dengan ekspresi pria kuat itu menjadi serius. Rombongan-rombongan seni pasti akan sedikit khawatir lagi. Kita harus tahu bahwa orang kuat itu lebih tinggi dari Zhang Yu dalam hal tinggi dan berat badan. Jika serius, saya khawatir kedua kelebihan ini tidak baik untuk dihadapi. Bisakah Zhang Yu mengatasinya kali ini? Tian Guangcheng dan Su Qian juga keluar untuk melihat situasi, berniat untuk membantu Zhang Yu di masa lalu. Tetapi ketika mereka melihat ekspresi Zhang Yu di kepala mereka segera berhenti. Sekarang pada dasarnya mereka berdua tahu, Zhang Yu pasti punya idenya sendiri. Mario memiliki ekspresi serius tadi, dan saat Zhang Yu menggelengkan kepalanya ke arah Tian Su, dia tiba-tiba mengedipkan matanya dan berdiri, dan terakhir kali dia meninjunya, mengenai pipi Zhang Yu sebagai. Bagi seorang petarung profesional yang memiliki tangan yang bagus, menggunakan serangan untuk menemukan peluang serangan yang lebih baik dapat dikatakan sebagai sesuatu yang terpatri dalam jiwanya sendiri. Bahkan jika lawan memiliki sedikit keterampilan, dalam hal pengalaman pertempuran yang sebenarnya, dia tidak bisa lebih baik dari dirinya sendiri. Begitu Mario menyerang, Zhang Yu bereaksi hampir seketika, sambil menghindari pukulan lurus yang ditinju lawan sambil menentang pinggang kucing itu, bergegas maju tanpa mundur, sambil secara bersamaan memukul dengan pukulan ke atas. Tulang rusuk Mario. Kecepatan Zhang Yu luar biasa dan dapat dikatakan bahwa itu melebihi respons normal manusia. Ketika Mario merasa buruk, lawan meninjunya. Mario memiliki pengalaman praktis yang kuat, meskipun dia terkejut betapa cepatnya Zhang Yu bisa begitu cepat. Tapi kali ini, dia hanya bisa mengandalkan pertarungannya yang sebenarnya untuk menangani masalah ini. Mario, secara kondisional menekan pusat gravitasi tubuh ke sisi yang diserang, berharap untuk menggunakan celah dalam pertahanan untuk menemukan peluang serangan berikutnya. Anda perlu tahu bahwa tubuh Anda memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Secara alami, adalah raja untuk menggunakan keunggulan bawaan ini untuk mencari serangan balik. Tinju Zhang Yu telah mengenai pinggang samping Mario saat ini.
Saya pikir saya bisa mengambil kembali beberapa lengan saya, tetapi Mario, yang menolak masa lalu, tiba-tiba mengubah wajahnya, karena kekuatan yang mengerikan datang dari lengannya sendiri, dan pada saat yang sama dia dipukul oleh palu, biarkan dia mengambil napas, dan bahkan ekspresinya agak terdistorsi. Mario menghela napas lega sambil menyeringai, dan pinggangnya sangat sakit. Sebagai seniman bela diri profesional, Mario tidak peduli dengan rasa sakit, dan refleks terkondisi menyapu pisau ke posisi perkiraan Zhang Yu. Bahkan jika Anda tidak dapat memukulnya, temukan kesempatan untuk menyesuaikan. Zhang Yu melintas dengan serius saat ini, dan mengambil kesempatan untuk meraih pergelangan tangan Mario sekilas, dan kemudian menyeretnya dengan ganas ke satu sisi. Bagaimana Mario bisa menahan kekuatan besar Zhang Yu dan segera diseret? Jangkrik, Zhang Yu memanfaatkan momen ketika pihak lain telah kehilangan pusat gravitasinya. A bersandar di bahunya dan membawa pihak lain, dia membantingnya ke tanah kabin. Mario hanya merasa berputar-putar sebentar, dan dia terbentur keras ke tanah, dan kali ini dia jatuh sangat keras. Dapat dikatakan bahwa dia hampir kehilangan napasnya hampir seketika. Langit berputar, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, orang-orang di kabin juga mendengar suara teredam yang membuat orang-orang berdiri tegak. Mendengarkan suara itu, mereka tahu bahwa jatuhnya bahu ini jelas tidak ringan. Semua orang dapat mengatakan bahwa mereka tercengang. Seorang pemuda kekar yang tadinya kurus di wajah jatuh ke tanah dengan keras dengan jatuh dari atas bahu. Kecepatannya tidak terbayangkan. Sekarang bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pemuda Tiongkok ini hanyalah seorang ahli bela diri, dan orang kuat itu sama sekali bukan lawannya. Rombongan-rombongan seni sekarang dapat melihat sisi lain dari Zhang Yu. Awalnya, orang-orang ini mengira bahwa Zhang Yu hanyalah seorang pemuda dengan bakat musik yang sangat tinggi. Sekarang, tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Tidak heran Zhang Yu tidak peduli dengan ancaman pria besar ini sejak awal. Ternyata mereka hanyalah seorang ahli bertarung, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Yang khawatir hanyalah mereka yang telah terperangkap dalam drum. Orang-orang memakan babi dan memakan harimau, jadi mereka sama sekali tidak khawatir. Pada saat ini, Zhang Yu menarik kembali telapak tangannya, berdiri lagi, dan memilah pakaiannya lagi, sambil tersenyum meremehkan. Mario, Christina segera berteriak pada situasi itu dan berlari menghampiri Rintang tingkat dewa. Saat ini Mario merasa bahwa dia sedang berjuang untuk bernapas, dan pukulan ini baru saja membunuhnya. Tetapi dia belum mengetahuinya. Ketika Zhang Yugang menjatuhkannya, alih-alih memainkan tangan yang keras, dia menyeretnya, mengurangi dampaknya. Jika Zhang Yu menggunakan dampak tanah untuk menyikut titik akupuntur dadanya, saya khawatir dia akan membiarkannya berdarah. Dan akibatnya, bukan surga yang berubah menjadi sesak napas, itu mungkin membahayakan nyawa. Mario, apa kabar? Christina dengan hati-hati melihat kondisi Mario saat dia berjongkok, dan mendapati bahwa dia kejang-kejang, tubuhnya melengkung, dan rasa sakit yang berulang-ulang hanya berdengung, dan itu sepertinya menyakitinya. Tidak ringan, melihat pemandangan ini, dia menjadi marah. Dan menatap Zhang Yu, berkata, bagaimana kamu bisa memainkan tangan yang begitu keras? Apakah kamu mencoba membunuhnya? Zhang Yu mendengus dengan jijik dan berkata, jika aku ingin bermain keras. Apakah dia masih bisa bergerak sekarang? Aku khawatir dia sudah muntah. Kamu bisa tenang saja, dia baru saja memukulnya, dan dia sedikit marah. Itu saja, segera, kelihatannya seperti sapi, bersenandung kentut, cepatlah. Ketika Christina mendengar ini, dia merasa lega. Terus periksa Mario untuk melihat apakah itu sama dengan yang dikatakan Zhang Yu. Semua orang di rombongan seni, sekarang jelas bahwa Zhang Yu tidak biasa. Memenangkan pria besar asing ini 2 kali berturut-turut, itu tidak mudah lagi. Pada dasarnya dia adalah seorang ahli bertarung. Dan tidak dapat mengetahuinya, atau seorang ahli. Suqian datang saat ini, menepuk bahu Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, oke, Zhang Yu. Kamu memiliki 2 pukulan. Tian Guangcheng juga datang dan mengacungkan jempolnya, dan berkata, oke. Xiao Zhang, sekarang aku tidak menerima siapapun, aku akan menerimamu. Zhang Yu tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada juga beberapa orang yang berdiri di lorong saat ini, yaitu pramugari Lisa dan 2 petugas keamanan. Mereka juga pada dasarnya tercengang, karena ketika beberapa orang hendak berkelahi,
pramugari Lisa bergegas ke kelas 1 untuk menempatkan 2 petugas keamanan. Datang ke sini, karena perkembangan masalah ini, itu jauh melebihi harapannya. Jika Zhang Yu terluka oleh pria besar, dia pasti akan tidak senang. Selain itu, penyebab masalahnya juga merupakan bagiannya, yang memaksanya untuk mencari seseorang untuk membantu dan berusaha untuk tidak membiarkan Zhang Yu. Tetapi ketika 2 petugas keamanan di dalam pesawat dipanggil oleh Lisa ke kelas ekonomi, Zhang Yu telah membawa Mario dengan jatuh di atas bahu yang luar biasa. Ini juga membuat pramugari Lisa dan 2 petugas keamanan tercengang. Terutama 2 petugas keamanan. Kalian tahu, mereka baru saja menarik pria besar bernama Mario tadi. Mario merasa seperti binatang humanoid. Yang tidak mengejutkan mereka berdua adalah ketika binatang humanoid ini menghadapi orang Cina, mereka dengan mudah diselesaikan oleh orang lain secara langsung. Astaga, mungkinkah aku melihat Master Kung Fu legendaris itu gagal? Christina telah membantu Mario saat ini. Mario menggertakkan giginya sambil menyeringai dan mengusap dadanya. Mengetahui bahwa benturan itu baru saja terjadi, dia hampir menghentikan napasnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah terjatuh dengan bahunya dalam hidupnya, dan dia telah jatuh begitu keras, itu benar-benar hidupnya sendiri. Dengan napas yang pulih, Mario terengah-engah untuk waktu yang lama, berjuang lagi untuk berdiri. Ketika dia melihat Zhang Yu lagi, perasaan yang diberikan orang lain padanya sangat berbeda. Setelah 2 pertemuan dan 2 kekalahan yang menakjubkan, Mario sudah tahu bahwa lawannya harus melampaui dirinya sendiri dalam hal kekuatan, kecepatan, dan keterampilan bertarung. Di depan pihak lain, aku tidak memiliki peluang sama sekali, dan sepertinya aku telah dikalahkan kali ini. Zhang Yu tentu saja melihat wajah Mario sangat jelek, tersenyum, dan berkata, orang besar. Aku yakin kamu juga bisa melihatnya. 10 dari kalian bukanlah lawanku. Jadi jangan cari masalah di sini. Jika kamu tidak peduli seberapa memalukannya, aku tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah itu, dia mendengus dan berbalik ke tempat duduknya. Mario jelek, tentu saja. Tetapi dia juga tahu sekarang bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan pihak lain sendirian. Jika pesawat itu di darat, kamu dapat menemukan seseorang untuk membantu. Tetapi ini adalah surga, meskipun pihak lain mengatakan bahwa mereka dapat melawan 10 dari mereka tidak mempercayainya, tetapi satu hal dapat dipastikan, salah satu dari mereka jauh dari lawan pihak lain. Tunggu, Christina tiba-tiba berseru pada saat ini. Zhang Yuanyan berhenti, berbalik untuk melihat Christina yang berbicara, dan berkata, apa yang aku katakan? Kamu harus mendengarkan dengan jelas. Jangan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Cepat dan pergi. Dalam kehidupan Christina, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini, bahkan jika itu adalah orang asing. Hal ini terutama berlaku bagi pria yang ada di depannya. Tidak yakin dengan kecantikannya, semua orang seperti pria sejati, karena takut meninggalkan kesan buruk di depannya. Ini bagus. Saya bertemu dengan seorang gimik yang sama sekali tidak membeli akun saya sendiri. Meskipun sedikit lebih muda, selalu sopan untuk melihat wanita cantik. Untungnya, pikirannya lebih cerdas. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, dia masih memikirkan cara yang baik, dengan berkata, Tuan ini. Saya sangat menyesal bahwa teman saya telah menyinggung Anda. Tetapi saya benar-benar tidak punya cara sekarang, jika Anda tidak pergi, ayah saya mungkin benar-benar dalam bahaya. Dengan cara ini, saya bisa menghasilkan 2 juta euro. Lihat saja, Anda tahu ini adalah cara terbaik yang dapat dipikirkan Christina, bagaimanapun, pihak lain sudah pergi ketika dia menawarkan harga. Apa yang ditunjukkan ini adalah bahwa pihak lain seharusnya sangat tertarik pada uang. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa Mario baru saja menyinggung pihak lain, sehingga pihak lain menghilangkan gagasan itu. Karena uang efektif untuk pihak lain, maka Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk pihak lain untuk menghilangkan celah ini. Bagaimanapun, tidak ada dokter di pesawat lagi, dan pihak lain mungkin menjadi harapan terakhir Anda. Orang-orang di sekitar mendengar bahwa wanita cantik itu menaikkan harga menjadi 2 juta euro. Mereka semua terkejut. Anda tahu bahwa harga ini 10 kali lebih tinggi daripada di awal, dapat dikatakan bahwa ini sudah merupakan harga yang luar biasa. 2 juta euro, rata-rata orang menghabiskan banyak waktu dalam seumur hidup,
itu hanyalah harga dari rasa iri dan benci. Mario mendengar itu, tentu saja, wajahnya jelek, tetapi sekarang tampaknya metode ini hanya dapat menggerakkan orang Cina di depannya. Saya tidak berani menantang pihak lain. Saya tidak tertarik. Silakan kembali. Zhang Yu melambaikan tangan. Tidak, 2 juta euro tidak tertarik. Semua orang di sekitar sedikit besar dan kecil. Semua orang di kabin membicarakannya. Anda harus tahu bahwa 2 juta euro bukanlah jumlah uang yang sedikit, dan akan menghabiskan puluhan juta untuk mengubahnya menjadi RMB. Dapat dikatakan bahwa orang biasa menghabiskan cukup banyak uang untuk seumur hidup. Jumlah uang yang begitu besar, orang Cina ini sebenarnya tidak tergerak, itu sungguh luar biasa. Christina tidak menyangka bahwa pihak lain dapat menolaknya dengan begitu mudah. Anda harus tahu bahwa harga yang dia kutip tidaklah rendah. Apakah pihak lain berencana untuk mulai duduk di lantai? Meskipun penolakan Zhang Yu membuatnya agak tidak yakin harus berbuat apa, saat ini dia tidak memiliki cara yang baik, berkata, Tuan ini. Jika Anda tidak puas dengan tawaran saya, Anda dapat membuka harga sesuka hati, selama Anda dapat menyelamatkan ayah saya akan membayarnya. Semua orang di kabin mendengar ini dan saling memandang. Tampaknya wanita ini benar-benar tidak kekurangan uang. Dengan mengatakan ini, itu tidak kurang dari menulis cek kosong agar orang lain mengisi angka-angka dengan santai, tentu saja, hanya untuk melihat apakah orang Cina memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah uang. Kami orang Cina sangat peduli dengan nasib. Anda juga dapat memahami bahwa sebab dan akibat adalah satu. Segala sesuatu memiliki sebab, dan pasti ada akibat. Karena setiap orang tidak memiliki nasib ini. Saya percaya bahwa melon yang kuat dan bengkok itu tidak manis, Anda harus segera kembali. Christina mendengar keheningan dan sekarang dia bahkan tidak dapat menyentuh orang lain itu. Tampaknya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa telah kehilangan kendali atas kehidupan. Meskipun Mario marah, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat bangun sekarang. Apa yang berhasil, hanya dapat berbisik, Nona. Atau saya akan mencari di tempat lain. Kita tidak perlu meminta bantuannya. Christina tentu saja dalam dilema. Jika itu normal, dia sudah pergi, tetapi masalahnya sekarang adalah orang itu adalah ayahnya, dan dia tidak dapat berbalik dan pergi. Pramugari di pesawat itu berlari ke kelas ekonomi dengan cemas saat ini. Ketika dia melihat Christina, dia berteriak, Nona itu. Kemari dan lihat, ayahmu terus-menerus kejang, dan dia masih berbicara. Berbusa sepertinya berbahaya. Christina mendengar bahwa wajahnya telah berubah, dan kondisinya lari. Ketika dia baru saja melewati Zhang Yu, dia tiba-tiba berhenti lagi, dan mengatakan secara rasional bahwa bahkan jika dia lewat, apa yang akan terjadi? Pemuda Tionghoa di sebelahnya mungkin adalah kesempatan terakhir ayahnya. Dia harus melepaskannya juga. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berbalik, meraih lengan Zhang Yu, dan memohon, saya mohon, Tuan. Saya tidak bisa hidup tanpa ayah saya. Tolong selamatkan dia. Baiklah, saya benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Mohon Anda. Sambil berbicara, Christina benar-benar tidak bisa mengendalikan kesedihan di hatinya, berlutut di samping Zhang Yu dan menangis. Mario, tentu saja, ketakutan, dan wanita sombong yang biasanya berlutut dan menangis kepada orang lain, membuatnya marah. Namun akal sehatnya masih mengingatkannya bahwa orang Tionghoa di sisi lain sangat kuat, dan sekarang mereka meminta bantuan. Jika mereka mencoba lagi, mereka tidak akan dapat mengundang orang lain jika mereka bunuh diri. Dengan tangisan sedih, Christina segera menghasilkan efek kimia tertentu di kabin. Seorang wanita cantik besar menangis seperti bunga pir dengan hujan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak akan menimbulkan belas kasihan. Pada saat ini seorang pria berjanggut asing berdiri dan berkata, Tuan Tionghoa ini. Saya ingin tahu apakah Anda sudah menikah. Sejujurnya, saya sendiri memiliki 2 anak perempuan, dan saya tahu betul jenis kasih sayang antara ayah dan anak perempuan. Jika Anda bisa, saya harap Anda dapat melihatnya. Jika wanita muda ini kehilangan ayahnya karena ketidakpedulian Anda, saya yakin Anda akan sedih seumur hidup. Petik 2. Kata-kata yang benar dari seorang pria, secara alami memimpin di kabin. Ya, Tuan, silakan pergi dan lihat. Anda tahu bahwa kehilangan ayah Anda adalah hal yang sangat menyedihkan. Anda tidak bisa hanya melihat ayah dan anak perempuan mereka membuat perbedaan. Ya, pergi dan lihat.
Saya mohon, Tuan. Orang-orang asing di kabin hampir berbicara kepada Christina berdampingan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini benar-benar lupa apa penyebab insiden itu di awal. Tampaknya orang-orang dilahirkan dengan perasaan kasihan terhadap yang lemah, dan diketahui bahwa bahkan yang lemah pun kuat beberapa menit yang lalu. Kelompok seni juga merasa sedikit canggung. Meskipun beberapa dari mereka juga berpikir bahwa Zhang Yu harus melihatnya. Tetapi bagaimanapun juga, semua orang keluar bersama-sama. Saat ini, kita tidak selalu bisa mengulurkan siku kita. Tidak, kita hanya bisa melihat Zhang Yu pada saat yang sama. Tian Guangcheng tentu saja mengerutkan kening. Penting untuk diketahui bahwa kali ini kerumunan datang untuk tampil di negara asing, yang memiliki signifikansi politik yang sangat kuat. Titik tertingginya adalah untuk menanggung persahabatan antar bangsa. Jika orang China dilaporkan melihat berita buruk di pesawat jelas bukan berita baik. Memikirkan hal ini, dia berkata, Zhang Yu, ayo kita pergi dan lihat. Mempertimbangkan persahabatan tradisional antara kedua bangsa kita, menyelamatkan orang seperti menyelamatkan api saat ini. Jangan pikirkan itu lagi. Tentu saja, pada saat yang sama, cara bicaranya tenang dan diam mengedipkan mata pada Zhang Yu. Zhang Yu benar-benar menebak apa yang dimaksud Tian Guangcheng. Tampaknya jika saya tidak dapat memikirkan tembakan kali ini, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Memikirkan hal ini, saya menghela nafas dan berkata, baiklah. Lihatlah wajah kepala kita, dan aku berjanji sekali. Tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa ayahku akan diselamatkan. Aku hanya berjanji untuk pergi dan melihat, untuk berjaga-jaga jika Anda tidak dapat menyelamatkannya, jangan salahkan saya. Petik 2. Ketika Christina mendengar Zhang Yu setuju, dia langsung tersadar dari kebahagiaannya. Bisa dibilang dia belum pernah merasakan kegembiraan menangis dalam hidupnya. Dan sekarang tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal lain, dia menyeka air matanya dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan tidak sabar, ayo pergi sekarang. Setelah berbicara, terlepas dari kemauan Zhang Yu, dia memegang tangannya. Hanya berlari ke depan, Zhang Yu juga tidak berdaya dan hanya bisa diseret oleh lawan dan berlari menuju kabin. Mario buru-buru mengejar setelah melihat ini. Tian Guangcheng tahu bahwa dia tidak bisa berdiri dan mendengarkan berita, dan berencana untuk pergi melihat situasi. Su Qian ingin mengikuti masa lalu, tetapi dihentikan oleh Tian Guangcheng, dan dia tetap di kabin dan melihat rombongan seni, untuk menghindari hal-hal yang tidak beruntung ketika dia pergi, dia tidak bisa lagi menahan pukulan itu lagi. Zhang Yu ditarik ke kelas utama oleh Christina. Kapten melihat Christina kembali, dan buru-buru berkata, bagaimana kamu bisa kembali? Ayahmu hanya bergerak-gerak sebentar, dan sekarang tidak bergerak. Tolong lihat. Ketika Christina mendengar perubahan wajah ini, dia ingin berlari untuk melihatnya, tetapi tiba-tiba teringat Zhang Yu yang menarik, dan buru-buru berbalik, tolong, Tuan. Tolong cepat dan tunjukkan pada ayahku. Zhang Yu mengangguk tak berdaya, melewati Christina, dan berjalan menuju orang yang tergeletak di tanah kapten dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka sedikit bingung. Saya tidak tahu mengapa Christina mencari seorang pria muda. Apakah dia seorang dokter? Tetapi sepertinya dokter ini terlalu muda. Seseorang percaya bahwa itu adalah seorang mahasiswa. Namun, situasi ini tentu saja bukan saat yang tepat untuk menanyakan tentang latar belakang Zhang Yu. Kebanyakan orang hanya dapat memilih untuk menutup mulut dan terus menonton. Zhang Yu mendatangi pria itu dan saling memandang. Mata pria itu tertutup rapat, dan sepertinya tidak ada respons sama sekali, dan ada sisa busa di mulutnya, tetapi tampaknya tidak lagi keluar, dan dia tampaknya tidak bernapas. Zhang Yu menundukkan tubuhnya, menyentuh denyut nadi pria itu, lalu membuka kelopak matanya lagi, lalu melihat ke mulutnya. Setelah melihat kondisi pria itu, Zhang Yu menoleh dan berkata kepada Christina, apa yang ayahmu alami? Apakah ada kelainan dalam kesehatannya akhir-akhir ini? Saya bertanya apakah dia baru-baru ini sakit atau tidak nyaman. Christina berkata, ayah saya memiliki sedikit tekanan darah tinggi. Tetapi biasanya dia dapat mengendalikannya karena minum obat. Tetapi dia masuk angin beberapa hari yang lalu, dan baru-baru ini dia batuk. Parah, dia sering tidak bisa tidur karena batuk di malam hari, dan minum obat tidak berpengaruh. Saya telah menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit untuk waktu yang lama, tetapi dia lebih keras kepala dan tidak suka pergi ke rumah sakit untuk berobat, jadi dia menyeretnya. Saya ingin membawanya ke rumah sakit untuk menjenguknya setelah saya kembali dari luar negeri kali ini, sekarang itu terjadi.
Zhang Yu mengerutkan kening sejenak, berpikir bahwa jika dia masuk angin dan batuk, itu seharusnya tidak mungkin menyebabkan kematian. Tetapi mengapa orang ini kehabisan napas sekarang? Apakah itu infak miokard? Sebenarnya, jika ini adalah orang kebanyakan saat ini, saya khawatir tidak ada jalan keluar. Bagaimanapun, pengobatan Tiongkok memperhatikan penciuman, tanya, dan potong, dan saling melengkapi menjadi sistem yang komprehensif. Tetapi jika orang lain tidak memiliki denyut nadi, tidak bernapas, dan tidak dapat berbicara, bahkan jika dokter memiliki kemampuan yang hebat, tidak ada jalan. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali orang mati, dan denyut nadi akan dipulihkan. Secara kebetulan, Zhang Yuhui telah kehilangan terapi Qigongnya. Dia dapat mengeksplorasi kemampuan fisik pihak lain dengan melepaskan Qi yang sebenarnya. Ini sebenarnya sesuatu yang mirip dengan MRI pengobatan barat. Hanya saja orang-orang modern telah lama kehilangan keterampilan kultivasi mereka yang sebenarnya, dan keterampilan anti langit ini juga tidak diketahui. Zhang Yu membuat beberapa persiapan, melepaskan semua pakaian pria itu, memperlihatkan sebagian daging, dan kemudian mengambil Qi di tubuhnya, dan dengan cepat memasuki beberapa titik di tubuh pria itu, ikuti catatan untuk mengambil pintu denyut nadi pasangan dan rasakan pesan bahwa denyut nadi dipulihkan dan diteruskan kembali karena gerakan Qi. Orang-orang di sekitar tercengang. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Zhang Yu, mengapa saya menekan pasien beberapa kali, lalu memegang pergelangan tangan saya dan tidak berbicara. Bagi orang asing berhidung besar di sekitar ini, perilaku Zhang Yu benar-benar misterius, tidak dapat diprediksi. Christina pada dasarnya khawatir. Bagaimanapun, ayahnya sama sekali tidak responsif. Jika pihak lain tidak berdaya, maka harapan terakhirnya akan benar-benar hilang. Tian Guangcheng juga berdiri tidak jauh, tidak terlalu dekat satu sama lain. Meskipun dia juga melihat semua ini di matanya. Anda harus tahu bahwa Tian Guangcheng terkadang merasa tidak nyaman. Dia juga pergi ke rumah sakit untuk melihat pengobatan Tiongkok kuno, tetapi dengan pengalaman, sepertinya dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Apakah teman sekelas Zhang ini akan menjadi medis? Mengapa agak tidak dapat diandalkan untuk melihat posturnya? Bagaimana jika keluarga pasien mendapat masalah jika mereka meninggal atau menunda penyakitnya? Secara tidak sengaja memengaruhi kecaman opini publik internasional, bukankah pemimpin timnya sendiri harus disalahkan lagi? Beberapa pramugari di pesawat juga berdiri di samping, dan mereka juga berdiri di kejauhan. Pramugari Lisa sangat berharap Zhang Yu menjadi dokter yang hebat, sehingga wajahnya memiliki harapan untuk disembuhkan, tetapi yang lain dia tidak dapat memahami pengobatannya. Jika pihak lain mengobati penyakitnya, dia juga perlu mengobati dirinya sendiri dan melepaskan pakaiannya. Apakah dia akan sembuh atau tidak? Setiap orang di kabin memiliki ide yang berbeda, tetapi sekarang saya hanya dapat melihat Zhang Yu duduk bersila seperti manusia batu. Otak Zhang Yu berputar cepat, menerima semua informasi yang diteruskan kembali oleh Qi. Zhang Yu secara bertahap membentuk semua informasi tubuh pasien di otaknya. Kita harus tahu bahwa tidak seorang pun dapat mencapai tingkat Zhang Yu ini karena keterampilan ini diciptakan oleh seorang jenius super. Bagaimanapun, bahkan jika Anda memiliki keterampilan dan tidak memiliki otak yang kuat, saya percaya bahwa itu tidak akan semudah Zhang Yu. Cepat, Zhang Yu baru saja mengetahui situasi pihak lain dan membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Tampaknya pria itu masih memiliki kesempatan. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke kapten dan berkata, "Tuan Kapten, apakah ada obat penyelamat di pesawat?" Kapten tidak menyangka Zhang Yu akan tiba-tiba menanyakan hal ini. Sambil ragu-ragu, dia berkata, "Permisi. Apakah Anda seorang dokter dengan lisensi medis?" Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak memiliki lisensi medis. Saya hanya tahu sedikit tentang pengobatan." Meskipun Zhang Yu tidak memiliki lisensi medis, pengetahuannya tentang pengobatan Tiongkok dan Barat tidak rendah. Tentu saja, penggunaan beberapa obat penyelamat juga sangat jelas. Jika ada pendorong pengobatan Barat saat ini, saya yakin itu akan lebih bermanfaat dengan lebih sedikit. Kapten mendengar bahwa Zhang Yu tidak asli, dan segera menggelengkan kepalanya seperti drum yang bergelombang, berpura-pura meminta maaf, dan berkata, "Maaf, Tuan. Kami memiliki kotak P3K untuk penggunaan darurat di pesawat, yodium, kompres es, jarum, plester, del. Ya, ada alat bantu pernapasan sederhana yang membantu pernapasan, tetapi pada dasarnya digunakan untuk menyelamatkan trauma. Mengenai obat-obatan,
Ini sedikit antibiotik atau semacamnya, tetapi jangan obat-obatan sudah habis. Sebenarnya, meskipun Kapten tidak mengakui bahwa ada obat penyelamat di pesawat, obat-obatan itu sebenarnya tersedia. Akan tetapi, menurut peraturan penerbangan maskapai, obat-obatan ini harus dikeluarkan untuk penggunaan darurat hanya jika ada dokter yang memenuhi syarat untuk menyelamatkannya. Alasan untuk aturan seperti itu terutama jika kematian pasien disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak tepat. Tanggung jawab bersama ini bukanlah sesuatu yang ingin diambil oleh para eksekutif maskapai. Tentu saja, aturan yang kaku ini juga berlaku. Begitu Zhang Yu mendengar bahwa tidak ada obat darurat di pesawat, dia pasti menghela napas, dan sepertinya dia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri. Ketika Christina melihat Zhang Yu menghela napas, hatinya pasti sangat khawatir, dan dia berkata dengan ekspresi cemberut, "Tuan, bagaimana dengan ayah saya? Apakah dia masih diselamatkan?" Zhang Yu menyelipkan bibirnya dan berkata, "Dia kehabisan napas." Detak jantungnya telah berhenti. Zhang Yu mengatakan ini. Orang-orang di sekitar pada dasarnya tercengang, lelucon internasional apa ini? Semua orang sudah mati, Anda masih sangat sibuk bekerja selama setengah hari, memberikan ilusi bahwa Anda dapat menyelamatkan orang. Apakah tidak mungkin memperlakukan semua orang sebagai orang idiot?